Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Edwin. Edwin adalah seorang pemuda berusia 20-an yang tinggi, tampan, dan kaya. Meskipun saat ini ia berada di Inggris untuk melanjutkan studinya, ia dikenal sebagai pria playboy yang menghabiskan waktunya bersama banyak wanita. Walaupun setiap wanita yang mendekatinya selalu jatuh hati padanya, Edwin sendiri tidak pernah benar-benar jatuh cinta pada siapapun dan selalu bersikap dingin serta arogan kepada mereka. Suatu hari, salah satu wanita yang dekat dengannya bertanya mengapa ia memiliki tato kupu-kupu di punggungnya, padahal kupu-kupu tidak cocok dengan kepribadiannya yang dingin. Edwin pun menjelaskan bahwa tato itu melambangkan nama satu-satunya wanita yang pernah dan masih ia cintai, yaitu Nabi, yang namanya berarti kupu-kupu. Cerita kemudian mundur ke masa lalu, memperlihatkan Nabi yang sedang belajar di gudang bar milik Lily. Ia sedang menunggu kakaknya, Sirin, yang merupakan manajer bar tersebut. Sirin selalu melarang Nabi masuk ke bar karena khawatir akan keselamatannya. Tiba-tiba, Edwin muncul dan membantu Nabi menyalakan lampu, memperkenalkan dirinya sebagai putra dari Picit, pemilik bar. Edwin langsung tertarik pada Nabi dan mereka mulai sering berbicara hingga akhirnya berteman. Setelah beberapa waktu terjadi pertengkaran hebat antara Edwin dan ayahnya. Ayah Edwin terlalu sibuk bekerja hingga jarang pulang ke rumah dan tidak memperhatikan ibunya. Picit berusaha menjelaskan bahwa bar sedang mengalami masalah keuangan dan ia harus hadir untuk menyelesaikannya. Namun Edwin marah dan menuduh ayahnya sengaja tinggal di sana untuk berselingkuh dari ibunya. Semua ini terjadi di depan Nabi, yang kemudian merasa kasihan pada Edwin. Setelah Edwin pergi, Nabi mengejarnya dan berusaha menghiburnya hingga Edwin merasa lebih baik. Suatu hari, semua orang di bar mengetahui bahwa Sirin hamil di luar nikah. Muncul rumor bahwa ia memiliki hubungan dengan Picit, dan Picit adalah ayah dari anak tersebut. Karena Picit selalu mempercayakan Sirin sebagai manajer bar dan sering memperhatikannya. Ketika Wari, istri Picit, mengetahui hal ini, ia menjadi sangat marah dan pergi ke bar untuk memukuli Sirin dengan brutal. Tidak ada yang bisa melerai Wari, yang tampak sangat terobsesi hingga ingin membunuh Sirin. Namun, Wiranat, saudara perempuan Wari, datang dan mencoba menenangkannya. Tetapi Wari tidak mau mendengarkan dan malah bertengkar dengan Wiranat di depan semua orang. Wari bahkan menyindir Wiranat bahwa ia tidak akan pernah mengerti rasa cemburunya karena Wiranat adalah anak dari seorang selingkuhan. Wari kemudian pulang ke rumah dan menyiapkan semua dokumen perjalanan Edwin karena ia ingin Edwin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Namun Picit menolak dan tidak ingin Edwin pergi darinya. Wari menjadi marah dan bertengkar dengan Picit, mengatakan bahwa ia ingin menjauhkan anaknya dari Picit agar Edwin tidak melihat perbuatan buruk ayahnya. Ketika Picit mencoba menjelaskan bahwa hubungannya dengan Sirin hanya sebatas pekerjaan, Wari menuntut agar Picit membuktikannya dengan memecat Sirin. Ia mengancam akan membawa Edwin pergi jika Picit tidak memecat Sirin. Picit kemudian merobek semua dokumen perjalanan Edwin dan menegaskan bahwa ia tidak akan memecat Sirin hanya karena Wari mencurigainya. Wari semakin marah dan terus menanamkan kebencian pada Edwin terhadap ayahnya, menuduh Picit sebagai pengkhianat dan orang jahat, serta mengatakan bahwa hanya dirinya yang benar-benar mencintai Edwin. Ia juga mengancam tidak akan berbicara lagi dengan Edwin jika Edwin tidak pergi, berusaha memaksa Picit memecat Sirin demi mempertahankan anaknya. Meskipun ibunya sangat membenci Sirin dan banyak masalah di sekitarnya, Edwin tetap pergi menemui Nabi untuk merayakan ulang tahunnya. Ia memberikan hadiah berupa miniatur kupu-kupu yang ia buat sendiri dan mengungkapkan perasaannya pada Nabi. Namun, Nabi menolak meski ia juga mencintai Edwin, karena ia yakin ibunya Edwin tidak akan pernah menyetujui hubungan mereka. Edwin kecewa dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Nabi, apapun yang terjadi, memohon agar Nabi juga tidak menyerah dan tetap bersamanya. Hari-hari berlalu, mereka terus bertemu secara diam-diam dan tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa bertemu. Hingga suatu hari Edwin mengajak Nabi untuk kabur bersamanya. Namun, Nabi tidak menjawab karena ia tidak bisa meninggalkan Sirin, kakaknya yang telah membesarkannya dan bekerja keras untuknya selama bertahun-tahun. Beberapa waktu kemudian, Picit menemukan istrinya.
Wari, tewas di kolam renang rumah mereka. Ia mengira Wari bundir karena kesedihan dan kecemburuan yang berlebihan. Ketika Edwin mengetahui hal ini, ia sangat terpukul dan menuduh ayahnya serta Shirin sebagai penyebab kematian ibunya. Pichit yang juga dalam keadaan syok dan sedih menolak membela diri dan membiarkan Edwin pergi. Namun, bibi Edwin berusaha menenangkan Edwin dan memperbaiki hubungan antara Edwin dan ayahnya. Ia meminta maaf karena terpaksa harus pergi bekerja dan meninggalkan adiknya, Wari, padahal ia tahu Wari sedang sakit dan sedih. Ia mengatakan bahwa jika ia ada di sana, ia tidak akan pernah membiarkan Wari pergi menemui Shirin. Edwin terkejut karena tidak tahu bahwa ibunya sempat bertemu Shirin sebelum meninggal. Bibinya kemudian menceritakan bahwa ia mengetahui dari para pembantu bahwa Shirin menghubungi Wari untuk bertemu, dan setelah kembali, Wari sangat sedih hingga akhirnya bundir. Mata Edwin dipenuhi kebencian dan dendam. Ia menganggap Shirin sebagai penyebab kematian ibunya dan ingin membalas dendam. Namun, bibinya memberitahu bahwa Shirin menghilang setelah kematian Wari dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Edwin pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi dan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi demi memenuhi impian ibunya. Kini, ia telah menyelesaikan studinya dan kembali ke Thailand. Di sisi lain, Nabi setelah kehilangan kakaknya dan berpisah dengan Edwin, bekerja di bar tersebut karena itu adalah satu-satunya tempat di mana kakaknya selalu berada. Ia yakin bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Shirin di sana. Pichit sangat baik pada Nabi, memperlakukannya seperti anak sendiri. Awalnya, Pichit menolak mempekerjakan Nabi karena yakin jika Shirin masih ada, ia pasti akan melarang Nabi bekerja di tempat seperti itu. Namun, Pichit akhirnya setuju setelah Nabi memohon agar diizinkan bekerja demi mencari kakaknya. Ia juga tahu bahwa Nabi dan Shirin tidak memiliki keluarga lain, sehingga ia menjadikan Nabi sebagai manajer bar menggantikan Shirin agar Nabi tidak perlu berinteraksi dengan pelanggan dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Ketika Edwin menelepon bibinya untuk memberitahu bahwa ia akan tiba di Thailand pagi hari, bibinya sangat senang. Ia sangat menyayangi Edwin meski teringat perlakuan buruk kakaknya, Wari, padanya. Dulu, karena cemburu, Wari pernah membakar semua pakaian baru yang dibelikan ayah mereka untuk Wiranat. Semua kebencian itu karena Wiranat bukan anak kandung dari ibu yang sama, sehingga Wari memperlakukannya seperti pembantu dan selalu takut Wiranat akan merebut warisan. Namun, setelah Wari meninggal, Wiranat justru mewarisi segalanya. Ternyata, Wiranat juga menyukai Pichit dan siang malam melukis wajahnya, berharap bisa memilikinya juga. Setibanya di Thailand, Edwin langsung menemui bibinya dan enggan menemui ayahnya. Namun bibinya terus membujuknya agar memaafkan ayahnya dan akhirnya membawanya ke rumah Pichit. Edwin kembali ke Thailand karena mendengar rumor tentang ayahnya dan Nabi yang diduga memiliki hubungan, sehingga Pichit mempercayakan Nabi sebagai manajer bar. Saat bertemu ayahnya, Edwin bersikap dingin dan sangat kesal ketika melihat Nabi menelepon ayahnya. Apapun yang dikatakan ayahnya, Edwin tetap mengingat ketidakpedulian ayahnya pada ibunya dan menyalahkannya atas kematian ibunya. Pada malam sebelum bar dibuka, Nabi sedang merapikan kantor Pichit ketika Edwin tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Sebelum Nabi sempat senang, Edwin langsung mengatakan bahwa ia kembali untuk membalas dendam atas kematian ibunya kepada keluarga Nabi dan menuduh Nabi telah berani mendekati ayahnya. Nabi kecewa karena Edwin yang paling mengenalnya justru mempercayai rumor buruk tentang dirinya. Ia pergi tanpa membela diri, membuat Edwin marah dan memaksanya untuk menjawab tuduhan tersebut. Edwin mengatakan bahwa mulai hari ini ia akan menjadi manajer bar menggantikan ayahnya dan Nabi harus menjawab semua pertanyaannya. Sebelum Nabi sempat menjawab, Pichit masuk dan bertanya apa yang sedang terjadi. Edwin kemudian memberitahu bahwa ia memutuskan untuk mengambil alih pekerjaan ayahnya dan bertanggung jawab atas bar. Pichit menolak karena Edwin tidak memiliki pengalaman, namun Wiranat datang dan membujuk Pichit agar membiarkan Edwin bekerja di sana untuk membantunya. Nabi keluar agar mereka bisa berbicara dengan leluasa, dan Edwin mengikutinya. Pichit kemudian memberitahu Wiranat bahwa ia sebenarnya
tidak ingin Edwin bekerja di bar, melainkan ingin Edwin membantunya di perusahaan konstruksi milik ibunya. Ia yakin pekerjaan di sana akan membuat Edwin dihormati oleh semua orang, berbeda dengan bekerja di bar. Namun, Wiranat ingin mereka bekerja bersama agar hubungan mereka bisa kembali dekat seperti dulu. Akhirnya, Picit setuju. Sementara itu, Edwin mengejar Nabi dan terus merendahkannya dengan kata-kata kasar, menuduh Nabi dan kakaknya hanya peduli pada uang dan rela melakukan apa saja demi uang. Nabi marah dan memperingatkan Edwin agar tidak menghina dirinya atau kakaknya, karena ibunya Edwin telah menzalimi mereka di masa lalu, dan kini Edwin pun melakukan hal yang sama. Sebelum pergi, Edwin mengatakan bahwa ia tidak percaya pada wajah polos Nabi dan akan melakukan apa saja untuk menjauhkannya dari ayahnya. Saat Nabi kembali, ia bertemu Wiranat yang memperlakukannya dengan buruk dan memperingatkan bahwa ia akan mengawasi Nabi dan tidak akan membiarkan Nabi mendekati keluarganya atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nabi menjawab bahwa jika ada yang mendengar Wiranat berbicara seperti itu, mereka akan mengira Wiranat hanya cemburu pada kakaknya dan mengikuti jejaknya. Namun Nabi yakin Wiranat tidak seperti itu setelah melihat apa yang terjadi di pemakaman ibu Edwin. Wiranat menjadi gugup dan bertanya apa yang dilihat Nabi. Nabi menceritakan bahwa ia melihat Wiranat melempar karangan bunga ke samping makam dan melewatinya tanpa mengambilnya. Wiranat menyangkal dan mengatakan itu tidak sengaja. Namun Nabi menegaskan bahwa jika memang tidak sengaja, Wiranat pasti akan mengambilnya. Wiranat mengancam Nabi agar tidak membicarakan hal itu lagi karena ia tidak mengenal Wiranat dengan baik. Malam harinya, Edwin menginap di rumah bibinya. Setelah Edwin tidur, bibinya duduk di sampingnya dan mengingat masa lalu ketika Wari mengalami banyak masalah pada rahimnya. Agar bisa punya anak, Wari membutuhkan ibu pengganti. Ia memaksa ayahnya agar Wiranat yang mengandung anak tersebut karena takut Picit akan meninggalkannya jika tidak segera memberinya anak. Ayahnya menolak karena khawatir orang-orang akan mengira Wiranat hamil di luar nikah. Namun Wiranat setuju dan memutuskan untuk tidak keluar rumah selama masa kehamilan. Anak itu tumbuh di dalam perutnya dan Wiranat sangat bahagia, merasa seperti ibu kandungnya sendiri. Kebahagiaannya semakin besar setiap kali Picit datang memperhatikannya dan anak yang dikandungnya. Seiring waktu, perasaan bahwa Edwin dan Picit adalah keluarganya semakin kuat. Keesokan paginya Bob, sahabat dekat Nabi yang sudah seperti kakaknya sendiri, datang menemuinya untuk meminta bantuan agar ia didamaikan dengan Sandy, pacarnya yang juga sahabat dekat Nabi. Nabi meminta Bob membantunya di rumah dan berjanji akan mendamaikannya dengan Sandy saat Sandy datang. Ketika Bob sedang menggantung pakaian, pintu diketuk. Bob mengira itu Sandy dan membukakan pintu dengan bercanda. Namun ia terkejut saat melihat Edwin di depan pintu. Nabi juga terkejut melihat Edwin di depan rumahnya. Saat Nabi bertanya apa yang diinginkan Edwin, Edwin memberitahu bahwa ia adalah tetangga baru yang tinggal di apartemen seberang dan datang untuk menyapa tetangganya. Ketika Edwin bertanya tentang Bob, Nabi berpura-pura bahwa ia dan Bob adalah pasangan dan tidak ingin berhubungan dengan tetangga manapun, lalu menutup pintu di depan Edwin dan masuk ke dalam rumah dengan kesal. Bob penasaran ingin tahu hubungan Nabi dengan Edwin, namun Nabi enggan membicarakan tentang Edwin. Begitu Sandy datang, Bob langsung melupakannya dan fokus pada Sandy. Ketika Nabi pergi bekerja, Picit memberinya uang tambahan di luar gaji dan memintanya membantu Edwin agar memahami semua hal tentang pekerjaan di bar. Ia juga memperingatkan Nabi untuk selalu mengawasi Edwin karena yakin Edwin akan menimbulkan banyak masalah, mengingat Edwin menganggap bar itu sebagai penyebab kematian ibunya. Nabi menolak menerima uang tambahan dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun membuat masalah di tempat itu. Begitu keluar dari ruangan Picit, Nabi bertemu Jojo, salah satu pramugari bar yang sangat membencinya dan ingin membuang semua barang Nabi dari bar atas perintah Edwin. Jojo merasa iri karena ia sudah lama bekerja di bar, sedangkan Nabi yang baru sebentar sudah menjadi manajer meski tidak berpengalaman. Jojo senang dengan keputusan Edwin untuk memecat Nabi
karena mengira dirinya yang akan menggantikan posisi manajer. Namun, Nabi memerintahkan agar semua barangnya dikembalikan ke tempat semula. Edwin datang dan memecat Nabi di depan semua orang. Namun, Nabi menolaknya dan mengatakan bahwa Edwin bukanlah kepala klub, sehingga ia tidak perlu menuruti perintahnya. Nabi juga memberitahu bahwa Picit memintanya melatih Edwin selama 3 bulan. Dan jika Edwin ingin menjadi kepala klub, ia harus lulus masa percobaan. Dan Nabi yang akan memutuskan apakah Edwin layak atau tidak. Jojo kecewa setelah mengetahui bahwa Edwin sendiri harus menerima perintah dari Nabi. Setelah semua orang pergi, Edwin kembali mengganggu Nabi dengan sikap buruknya dan mengatakan bahwa selama 3 bulan ke depan, Nabi akan mengalami hari-hari terburuk dalam hidupnya. Namun, Nabi tetap bersikap tegar di depannya dan berpura-pura tidak peduli dengan sikap Edwin. Ketika Edwin turun ke aula bersama Nabi, ia melihat Nabi sedang melayani salah satu pelanggan VIPe dan merasa cemburu serta kesal. Setelah pelanggan pergi, Edwin marah pada Nabi dan menuduhnya sebagai wanita murahan yang suka mendekati pria tua kaya demi keuntungan. Nabi menanggapi dengan santai dan mengatakan bahwa memang seperti itulah dirinya dan meminta Edwin tidak ikut campur. Keesokan paginya, ketika mengetahui bahwa Edwin tidak menginap di rumahnya dan menyewa apartemen sendiri, Nabi sangat kesal. Ia mengetahui bahwa salah satu pegawainya, yang juga temannya membantu Edwin menyewa apartemen, sehingga ia memanggil pegawai tersebut ke kantornya dan memarahinya, memperingatkan agar tidak melakukan apapun untuk Edwin tanpa sepengetahuannya. Malam harinya, Nabi sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan Edwin akan membuat masalah lagi di tempat kerja. Namun ia terkejut ketika Edwin datang dengan sikap tenang dan bertanya di mana ia akan bekerja sebagai trainee di bawah bimbingan Nabi. Nabi tidak percaya dan langsung membawanya untuk membersihkan kamar salah satu pelanggan penting. Sambil membersihkan, Nabi menjelaskan aturan kerja di bar dan membantu Edwin membersihkan ruangan. Tiba-tiba, Nabi mendapat telepon dari Bob yang meminta izin menginap di rumahnya malam itu karena ada masalah di rumahnya. Nabi setuju dan meminta Bob menunggu di luar bar. Ia akan membawakan kunci untuknya. Saat Nabi hendak keluar, Edwin mencegahnya dan bertanya siapa orang yang ingin menginap di rumahnya. Ketika Nabi menolak menjawab, Edwin mengangkatnya dan tidak membiarkannya pergi. Mereka saling dorong hingga pakaian Nabi robek secara tidak sengaja. Edwin segera mengejar Nabi untuk menutupi tubuhnya dengan kemejanya. Namun Nabi menolak menerima apapun darinya. Salah satu pramugari bar yang melihat mereka bersama merekam kejadian itu dan menyebarkan videonya ke semua pegawai hingga akhirnya Picit juga melihatnya. Picit yakin Nabi tidak bersalah dan Edwin hanya mengganggunya karena pikirannya yang salah. Picit memerintahkan semua orang untuk menghapus video tersebut dan mengancam akan memecat siapapun yang tidak menghapusnya. Namun, Jojo tidak menghapus video itu dan memutuskan untuk mengirimkannya ke asisten Wiranat karena Wiranat memintanya untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi di bar atau berita apapun tentang Edwin. Pada saat yang sama, Nabi menerima pesan dari kakaknya, Sirin, yang memberitahu bahwa ia baik-baik saja dan sangat bahagia bersama keluarganya, serta berharap Nabi juga bahagia. Nabi sangat senang dan langsung menelepon Sirin, namun tidak ada jawaban. Ternyata, ponsel Sirin dipegang oleh seseorang yang mengenakan sarung tangan, yang menggunakan ponsel itu untuk mengirim pesan kepada Nabi agar Nabi tenang dan tidak mencari Sirin. Namun, bukannya tenang, Nabi justru semakin khawatir dan menceritakan hal ini kepada Picit. Picit menyarankan agar mereka melapor ke polisi, namun Nabi merasa itu tidak ada gunanya karena mereka tidak memiliki bukti bahwa Sirin diculik atau diperlakukan buruk. Ternyata orang yang memegang ponsel Sirin adalah Wiranat. Keesokan paginya, saat Edwin keluar dari apartemennya, ia bertemu Nabi yang sedang membantu Bob merapikan pakaiannya. Bob memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya pada Edwin tentang hubungannya dengan Nabi. Namun Nabi segera mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Bob pergi sebelum Edwin berbicara yang tidak-tidak. Begitu masuk ke apartemennya, Edwin memaksa masuk dan bertanya mengapa Nabi takut jika ia menceritakan masa lalu mereka kepada pria yang dikenalnya itu.
Nabi mengatakan bahwa Edwin salah paham, tidak pernah ada masa lalu di antara mereka, dan tidak akan pernah ada masa depan. Edwin marah dan mengatakan bahwa jika Nabi tidak ingin ia mendekatinya, maka Nabi harus menjauh dari ayahnya dan membawa kakaknya pergi ke makam ibunya untuk meminta maaf. Nabi mengatakan bahwa selama Edwin tidak mengetahui kebenaran, lebih baik ia diam karena pada akhirnya Edwin sendiri yang akan menyesal. Edwin berharap kebenaran yang ada berbeda dari apa yang dikatakan orang-orang, dan Nabi tetaplah Nabi yang ia kenal dan cintai dulu. Ia juga mengatakan bahwa jika Nabi tidak mau mengatakan kebenaran, ia akan terus mencarinya. Di sisi lain, Wiranat mengetahui bahwa perusahaannya kalah tender dari seorang bernama Chiracai. Ia sangat marah karena dalam 1 tahun, ia sudah 3 kali kalah tender dari orang yang sama. Kemarahannya bukan hanya karena kekalahan, tetapi juga karena selama Wari, kakaknya, memimpin perusahaan, tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan. Ia tidak ingin terlihat gagal dan merasa Wari lebih baik darinya. Wiranat pun memutuskan untuk menjauhkan Chiracai dari persaingan dengan cara merusak reputasinya atau mengalihkan perhatiannya dari pekerjaan. Ia mengetahui bahwa dulu Chiracai sering datang ke bar picit karena menyukai Sirin, dan sejak Sirin menghilang, ia tidak pernah datang lagi. Wiranat pun berencana membawa Chiracai ke bar dan memperkenalkannya pada Nabi, adik Sirin yang juga cantik, agar Chiracai tertarik dan menjauh dari persaingan bisnis. Di sisi lain, salah satu pelanggan bar meminta Nabi menemaninya. Ketika Nabi menolak, pelanggan itu memaksanya. Edwin yang melihat pelanggan itu bersikap kasar pada Nabi, langsung memukul dan mengusirnya dari bar. Namun, Nabi marah pada Edwin karena sikapnya pada pelanggan dan memerintahkannya untuk meminta maaf. Jika tidak, Edwin harus keluar dan mencari pekerjaan lain. Edwin menolak, sehingga Nabi sendiri yang meminta maaf pada pelanggan. Sebelum Nabi memohon, Edwin mengangkatnya dan membawanya pergi. Semua itu disaksikan oleh ayahnya yang sangat kesal dengan tindakan Edwin dan memanggilnya ke kantor. Ketika Edwin datang, Picit bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Edwin mengaku bahwa ia mencintai Nabi sejak dulu. Namun hubungan mereka hancur karena Picit telah menipu ibunya. Edwin mulai merasa bahwa hubungan antara Nabi dan ayahnya tidak seperti yang ia bayangkan, dan dalam hatinya ia ingin percaya bahwa Nabi masihlah Nabi yang ia kenal dan cintai dulu. Sementara itu, Bob dan Sandy terus mendesak Nabi hingga akhirnya mengetahui kisahnya dengan Edwin. Mintalah dia untuk meninggalkan pekerjaannya dan menjauh dari semua masalah itu, serta mencari pekerjaan lain. Namun, Nabi menolak karena bar itu adalah satu-satunya tempat yang bisa membawanya pada jejak kakaknya. Malam harinya, saat Nabi pergi bekerja, ia melihat Picit sedang dihukum oleh Edwin karena sikapnya terhadap pelanggan, yaitu dengan memindahkan kotak-kotak berat dan membersihkan gudang. Nabi merasa kasihan dan khawatir Picit akan kelelahan. Saat Picit melihat Nabi mengawasinya, ia sangat senang. Malam itu, ketika Nabi pulang, ia menemukan Edwin duduk di depan apartemennya dan berpura-pura sakit. Saat Nabi bertanya, "Ada apa?" Edwin mengatakan bahwa kunci apartemennya hilang dan pemilik apartemen baru akan membawakan kunci cadangan keesokan paginya. Edwin terus berpura-pura sakit hingga membuat Nabi iba. Lalu Nabi menawarkan agar Edwin menunggu di apartemennya. Saat Edwin masuk, ia memanfaatkan kesibukan Nabi yang sedang menyiapkan minuman atau makanan untuk mencari-cari sesuatu di kamar Nabi, berharap menemukan petunjuk tentang siapa yang dekat dengan Nabi atau informasi lain tentang kehidupan Nabi. Sebelum Edwin sempat membuka laci tempat kupu-kupu yang pernah ia buat untuk Nabi, Nabi memanggilnya sehingga ia buru-buru menutup laci dan kembali duduk, berpura-pura tidur. Nabi kemudian menyelimutinya dan duduk di sampingnya, mengenang masa lalu mereka dan menangis. Edwin pun menyadari bahwa Nabi masih menyimpan perasaan untuknya. Keesokan harinya, Edwin terbangun karena panggilan telepon dari Wiranat, dan mereka mengetahui bahwa Wiranat sudah mengetahui alamat apartemen Edwin dan akan datang menemuinya. Edwin pun khawatir jika bibinya tahu bahwa ia tinggal tepat di depan apartemen Nabi, karena ia tahu bibinya sangat membenci Nabi.
Edwin segera kembali ke apartemennya untuk menyambut Wiranat. Setelah itu, Wiranat pergi menemui Ciracai dengan berpura-pura kebetulan bertemu, lalu mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam tender. Meski sebenarnya ia tidak suka pada Ciracai. Wiranat menawarkan untuk mengundang Ciracai ke bar, namun Ciracai menolak. Namun, setelah mengetahui bahwa yang mengelola bar adalah adik Sirin yang lebih cantik, Ciracai berubah pikiran dan setuju untuk datang. Malam harinya di bar, Picit teringat pada anaknya yang pernah mengaku mencintai Nabi. Ia bertanya pada Nabi apakah Nabi memiliki seseorang yang ia cintai. Ketika Nabi menjawab tidak, Picit meminta Nabi untuk memperkenalkan orang yang akan dicintainya nanti, karena ia menganggap Nabi seperti anaknya sendiri dan ingin memastikan Nabi bahagia. Saat itu, Wiranat masuk dan sangat cemburu melihat Picit memegang tangan Nabi. Wiranat lalu memberitahu Picit bahwa ada tamu penting yang ingin Nabi layani. Dan di depan Nabi, Wiranat mengatakan bahwa tamu itu dulu sering datang ke bar saat Sirin masih ada. Mendengar nama kakaknya disebut, Nabi langsung setuju untuk melayani tamu tersebut, berharap bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Sirin. Namun, Picit merasa khawatir karena Nabi belum pernah menemani pelanggan manapun sebelumnya. Ketika Ciracai datang dan melihat Nabi, ia langsung tertarik padanya. Edwin yang melihat hal itu merasa kesal dan cemburu, namun berusaha menyembunyikannya di depan bibinya. Sebelum pulang, Wiranat berpura-pura sakit dan pusing di depan Picit, tujuannya agar melihat reaksi Picit terhadapnya. Ia bersikeras ingin pulang sendiri agar Picit terus memikirkannya. Sebelum Nabi masuk ke ruangan Ciracai, Picit menahannya dan memperingatkan agar berhati-hati terhadap Ciracai. Nabi meyakinkan Picit bahwa ia tidak akan membiarkan Ciracai mendekatinya atau berbuat macam-macam. Sementara itu, para Pai dan asisten Wiranat sedang menonton video Edwin dan Nabi yang dikirimkan oleh Jojo. Para Pai teringat bahwa Wiranat adalah satu-satunya orang yang selalu berempati padanya dan selalu melindunginya dari kekejaman kakaknya, Wari. Ia juga teringat pernah melihat Wiranat menggali di taman rumah, sementara Sirin tergeletak pingsan di sampingnya. Ketika Sirin sadar dan menyerang Wiranat, Wiranat memukulnya. Saat itu, Sirin berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang ia lihat, namun Wiranat tidak peduli dan melempar Sirin ke lubang yang ia gali, lalu membunuh dan menguburnya. Para Pai tidak pernah menceritakan apa yang ia lihat karena ia mencintai dan takut pada Wiranat. Ia pun menghapus video Edwin dan Nabi karena tidak ingin Wiranat menyakiti Nabi atau siapapun. Sementara itu, Nabi terus berusaha menggali informasi dari Ciracai tentang kakaknya. Namun, ketika Ciracai menolak bercerita, Nabi memutuskan pergi. Ciracai kemudian menahannya, dan sebelum ia berbuat lebih jauh, Edwin masuk bersama seorang wanita lain untuk mengalihkan perhatian dan menarik Nabi keluar, berpura-pura ada masalah di aula yang hanya bisa diselesaikan oleh Nabi. Setelah keluar, Nabi mengetahui bahwa tidak ada masalah apapun, dan Edwin hanya berbohong. Nabi kesal karena Edwin terlalu ikut campur dalam hidupnya. Edwin marah karena Nabi bersikeras menemani Ciracai, padahal sebelumnya Nabi selalu menolak menemani pelanggan lain. Nabi tidak menjawab dan hendak kembali ke ruangan Ciracai, namun Edwin mengangkatnya dan membawanya ke ruangan lain. Edwin mengatakan bahwa jika Nabi benar-benar ingin bersandar pada seorang pria, maka ia sendiri siap menjadi tempat bersandar. Nabi menjawab bahwa Edwin bukan tipe pria yang ia sukai, dan pria yang ia inginkan adalah seperti Ciracai, kaya, mapan, dan bisa memberikan kehidupan yang ia impikan. Lebih dari itu, Nabi mengaku lebih suka pria yang lebih tua. Saat Nabi hendak pergi, Edwin menahannya dan mengatakan bahwa ia yakin Nabi berbohong dan masih memiliki perasaan padanya. Nabi menyangkal dan mengatakan bahwa Edwin hanyalah masa lalu yang tidak ingin ia ingat. Edwin mengatakan bahwa apapun yang Nabi katakan atau lakukan, ia tidak akan pernah membiarkan Nabi bersama pria lain, apalagi dengan pria yang memandang Nabi dengan tatapan serendah Ciracai. Nabi terpengaruh, namun sebelum ia menyerah pada perasaannya, ia mengendalikan diri dan meminta Edwin menjauh karena mereka tidak mungkin bisa bersama. Saat Nabi keluar,
Picit melihatnya hendak kembali ke ruangan Ciracai dan mencegahnya, lalu memerintahkannya turun ke aula. Malam itu, Wiranat mengirim pesan lagi ke Nabi dari ponsel Sirin, mengatakan bahwa ia merindukan Nabi dan ingin bertemu, namun tidak bisa kembali sekarang karena ada beberapa masalah. Pada saat yang sama, Picit menelepon Wiranat, sehingga Wiranat meletakkan ponsel Sirin di lantai tanpa mematikannya, lalu menjawab panggilan Picit yang ingin memastikan keadaannya. Wiranat memanfaatkan kesempatan itu dengan berpura-pura pingsan dan menjatuhkan ponselnya, lalu memberitahu Picit bahwa ia sangat sakit, dan jika kondisinya memburuk, ia akan pergi ke dokter terdekat. Picit memperingatkan agar Wiranat tidak menyetir dalam keadaan sakit, dan mengatakan bahwa ia akan segera datang. Wiranat pun menyembunyikan gambar yang ia lukis, berdandan, dan turun ke Parapai, memintanya masuk ke kamarnya, dan tidak keluar apapun yang terjadi. Begitu Picit datang, Wiranat memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekatinya, berharap Picit memiliki perasaan yang sama seperti dirinya karena perhatian yang diberikan Picit. Namun, Picit hanya khawatir karena Wiranat adalah adik istrinya, dan selama ini yang mengurus Edwin adalah Wiranat, sehingga ia merasa berutang budi dan ingin membalas kebaikan Wiranat. Saat Picit keluar untuk mengambil obat Wiranat dari kamarnya, Nabi menelepon ponsel kakaknya, berharap kali ini dijawab. Begitu Picit mendengar suara ponsel, ia mencari sumber suara dan menemukan Nabi yang menelepon, dengan foto Nabi dan Sirin sebagai foto kontak, serta casing ponsel bergambar mereka berdua. Ia menyadari bahwa itu adalah ponsel Sirin dan memutuskan untuk menjawab panggilan Nabi, namun ponsel itu keburu mati. Picit pun mencari barang-barang lain milik Sirin di kamar Wiranat dan menemukan gambar yang disembunyikan Wiranat. Sebelum sempat melihat gambar itu, Wiranat memanggilnya karena merasa Picit terlalu lama. Picit segera mengembalikan gambar dan ponsel ke tempat semula, lalu berpura-pura sedang menelepon agar Wiranat tidak curiga. Ia kemudian memberikan obat pada Wiranat dan memintanya beristirahat, serta mengatakan akan menemaninya hingga Wiranat benar-benar sembuh. Namun, Picit mendapat telepon dari Nabi yang memberitahu bahwa ia menelepon ponsel Sirin, dan untuk pertama kalinya ada yang menjawab. Namun bukan Sirin, melainkan suara pria. Sementara itu, Wiranat didatangi Parapai yang membawakan makanan dan memberitahu bahwa Picit datang ke kamarnya dan memintanya menjaga Wiranat karena ada urusan mendadak. Wiranat sangat marah dan merasa Picit meninggalkannya. Ia terus bertanya-tanya urusan apa yang lebih penting dari dirinya. Dan begitu terlintas bahwa Picit pergi ke Nabi, ia semakin marah dan kondisinya semakin tidak stabil. Di sisi lain, Edwin juga sangat marah saat melihat ayahnya datang ke apartemen Nabi dan masuk ke dalam. Ia ingin mengejar dan menghentikan ayahnya, namun tidak bisa karena tidak ingin ada yang tahu bahwa ia tinggal di depan apartemen Nabi. Ia pun berusaha sekuat tenaga menahan diri. Picit bertanya pada Nabi apakah ia bisa mengenali suara orang yang menjawab teleponnya. Nabi menjawab tidak, karena panggilannya terputus sebelum sempat mendengar dengan jelas. Nabi terus bercerita dengan cemas dan takut terjadi sesuatu pada kakaknya. Picit menolak memberitahu bahwa ia melihat ponsel Sirin di kamar Wiranat, karena ia ingin memastikan dulu apakah Wiranat benar-benar terlibat dalam hilangnya Sirin atau tidak. Ia terus menenangkan Nabi yang menangis. Saat Nabi menangis, tiba-tiba ia terkejut melihat Edwin berdiri di jendela memperhatikan mereka. Air mata Nabi langsung berhenti dan ia berusaha mengalihkan perhatian Picit agar tidak melihat Edwin juga. Setelah Picit pamit, pintu apartemen Nabi diketuk. Nabi takut membuka pintu karena mengira itu Edwin. Namun ternyata Bob yang datang dalam keadaan mabuk dan ingin menginap. Edwin mengawasi Nabi dari balik pintu apartemennya dan merasa kesal karena banyak pria keluar masuk apartemen Nabi. Ia pun mendatangi Nabi dan mengatakan bahwa ia tahu alasan Nabi tidak ingin Edwin tinggal di apartemen seberang, lalu menghina Nabi sebagai wanita murahan. Meski dihina, Nabi tidak membela diri, sehingga Edwin semakin marah. Bob yang terbangun melihat mereka bertengkar, dan saat Nabi mengatakan bahwa ia tidak suka pria muda seperti Edwin dan hanya suka pria dewasa, Edwin menciumnya.
Nabi menolak dan menampar Edwin, lalu mengatakan bahwa ia membenci Edwin karena ibunya adalah penyebab kakaknya menghilang dan memisahkan mereka. Nabi mengusir Edwin dan masuk ke kamarnya sambil menangis. Keesokan harinya, Ciracai datang ke bar dan ingin Nabi yang melayaninya. Namun, Edwin menemuinya dan meminta maaf karena Nabi sedang sibuk, serta menegaskan bahwa Nabi adalah manajer, bukan pramugari. Ciracai kesal dan mengancam akan membuat masalah jika keinginannya tidak dipenuhi. Namun Edwin tidak peduli dan mengatakan bahwa bar mereka punya aturan dan tidak akan melayani sembarang orang. Ciracai akhirnya setuju menunggu hingga Nabi selesai. Edwin menempatkannya di ruang VIP agar Nabi tidak melihatnya saat turun ke aula. Edwin kemudian pergi mencari Nabi dan memaksanya untuk melayani Ciracai. Namun, asisten Nabi memberitahu bahwa Picit ingin bertemu. Nabi pun paham bahwa Edwin ingin memaksanya menemui Ciracai. Sebelum Nabi bereaksi, Edwin mengangkatnya dan membawanya pergi. Picit melihat mereka dan mengejar Edwin untuk menghentikannya. Namun setelah tahu bahwa Ciracai ada di bar dan membuat keributan karena ingin ditemani Nabi, Picit meminta Edwin untuk membawa Nabi pergi. Nabi menolak dan memohon pada Picit agar kali ini ia diizinkan menemui Ciracai, berharap bisa mendapatkan informasi tentang Sirin. Edwin bingung dan tidak mengerti hubungan Ciracai dengan Sirin. Picit menolak dan mengatakan bahwa ia hanya akan mengizinkan Nabi cuti selama seminggu. Edwin pun membawa Nabi pergi dengan paksa seperti yang diperintahkan ayahnya. Setelah itu, Picit menemui Ciracai dan memberitahu bahwa Nabi sudah pulang, serta meminta Ciracai tidak datang lagi jika ingin ditemani Nabi, karena Nabi adalah manajer, bukan pramugari. Ciracai marah dengan cara bicara Picit, dan setelah keluar dari bar, ia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apa saja agar bar itu tutup. Sepanjang perjalanan, Edwin terus bertanya pada Nabi tentang hubungan Ciracai dengan Sirin. Namun Nabi menolak menjawab atau berbicara dengannya. Edwin pun tidak mau mengantarkan Nabi pulang dan membawanya ke tempat lain, mengatakan bahwa ia hanya akan mengantarkan Nabi pulang setelah Nabi menjawab semua pertanyaannya. Saat Nabi bertanya alasan Edwin ingin tahu, Edwin mengatakan bahwa ia ingin membantu Nabi. Namun, Nabi mengatakan bahwa Edwin adalah orang yang paling tidak mungkin bisa membantunya, karena Edwin adalah orang yang paling membenci kakaknya setelah kematian ibunya. Edwin mengatakan bahwa ia tidak suka melihat Nabi sedih atau menderita, dan ingin melihat Nabi tersenyum lagi. Ia juga mengatakan bahwa jika saja keluarga mereka tidak ikut campur, mereka pasti bisa hidup bahagia bersama. Edwin kemudian tidur di pangkuan Nabi dan meminta agar mereka mengikuti kata hati mereka, setidaknya selama 1 jam saja. Lalu setelah itu kembali seperti semula. Nabi menangis dalam diam, berharap waktu berjalan lambat. Keesokan harinya, Picit pergi ke rumah Wiranat lebih awal dengan alasan ingin merawat dan menghabiskan waktu bersama Wiranat. Namun, di tengah pembicaraan, ia menyinggung tentang Sirin dan Wari, lalu bertanya apakah Wiranat pernah curiga Wari terlibat dalam hilangnya Siren. Wiranat menjadi gugup dan bertanya mengapa Picit menanyakan hal itu. Picit menjelaskan bahwa ia ingin tahu agar bisa menutup masa lalu dan menemukan Sirin agar mereka bisa hidup bersama. Wiranat kesal dan tidak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, Edwin melihat Nabi sudah berpakaian rapi dan pergi ke bar meski sedang cuti. Nabi memberitahu bahwa salah satu pramugari mengalami masalah dan ia harus menanganinya. Edwin bersikeras ingin ikut agar bisa memastikan Nabi tidak menemui Ciracai. Nabi menyadari bahwa Edwin membawakan makanan untuknya dan meninggalkannya di depan pintu agar bisa dimakan saat pulang. Nabi senang karena Edwin tidak lagi bertengkar dengannya dan kembali perhatian seperti dulu. Setelah memastikan Wiranat pergi bekerja, Picit kembali ke rumah Wiranat dan mencari ponsel Sirin di kamar Wiranat, namun tidak menemukannya. Saat ia melihat gambar yang dilukis Wiranat, ia terkejut karena gambar itu adalah dirinya. Namun, ia mengembalikan semua barang ke tempat semula. Saat masuk ke ruang melukis, ia melihat gambar dirinya bersama istri Edwin. Namun Edwin mencoret-coret gambar kakaknya dan menulis bahwa ia membencinya. Ia juga melihat gambar yang sama. Namun kali ini
wajah Wari diganti dengan wajah Wiranat sendiri. Picit terkejut dan merasa yakin bahwa Wiranat pasti terlibat dalam hilangnya Shirin dan kematian Wari. Nabi merasa bahwa Edwin dan ayahnya sama-sama menghalangi usahanya menemukan Shirin melalui Ciracai. Ia pun memutuskan untuk menemui Ciracai sendirian, namun ia takut Ciracai akan berbuat jahat padanya. Ia meminta Bob dan Sandy untuk menemaninya, dan mereka setuju untuk mengikuti Ciracai dari belakang agar tahu di mana ia tinggal. Pada saat yang sama, Edwin juga sedang mengawasi Ciracai bersama asisten Wiranat untuk mencari informasi tentang Shirin demi membantu Nabi. Ciracai pergi ke sebuah hotel, dan Nabi mengikutinya. Edwin melihat Nabi dan mengira Nabi sudah membuat janji dengan Ciracai dan akan menemuinya di kamar hotel. Sehingga ia salah paham. Nabi berpura-pura bertemu Ciracai secara kebetulan dan berbohong bahwa ia datang untuk menemui temannya. Ketika Ciracai mengajaknya naik ke kamar, Nabi setuju karena tahu teman-temannya akan segera datang jika terjadi sesuatu. Namun, Edwin tidak tahan dan menghentikan mereka, mengatakan bahwa aturan bar melarang karyawan keluar bersama pelanggan di luar bar, bahkan manajer sekalipun. Saat Ciracai menarik Nabi, Edwin menahannya dan tidak mau melepaskan Nabi. Nabi takut mereka akan berkelahi, lalu meminta maaf pada Ciracai dan memilih pergi bersama Edwin. Ciracai sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menutup bar. Sementara itu, Bob dan Sandy terlambat menyusul Nabi karena Sandy mengalami masalah dengan pakaiannya dan bertengkar dengan Bob seperti biasa. Namun, akhirnya mereka berhasil mengejar Edwin sebelum ia membawa Nabi pergi. Begitu mereka bertanya apakah Nabi sudah bertemu Ciracai dan mendapatkan informasi tentang Shirin, Edwin merasa malu karena telah berpikiran buruk tentang Nabi. Nabi pun memarahi Edwin karena telah menghancurkan rencananya dan meminta Edwin untuk tidak ikut campur lagi. Edwin kemudian memberitahu bahwa ia juga sedang mencari informasi tentang Shirin demi Nabi. Nabi yang terharu bertanya apakah Edwin melakukannya demi dirinya. Namun Edwin berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membalas dendam pada Shirin atas apa yang telah dilakukan pada ibunya. Keesokan harinya, Ciracai mengirim preman ke bar untuk membuat kerusakan, memukuli karyawan, dan menakut-nakuti pelanggan. Edwin melawan para preman itu bersama staf bar. Saat Nabi tiba dan melihat Edwin tergeletak di lantai dalam keadaan babak belur, ia langsung berlari menghampiri dengan cemas dan ketakutan. Tiba-tiba, salah satu preman mengangkat botol dan hendak memukul Nabi. Namun Edwin melindunginya dan terkena pukulan di kepala hingga pingsan. Para preman pun melarikan diri sebelum polisi datang. Nabi sangat terpukul melihat Edwin berdarah dan tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Wiranat mendapat kabar bahwa Edwin dibawa ke rumah sakit karena terluka saat melindungi Nabi. Wiranat sangat terkejut dan cemas. Namun saat itu Edwin sudah sadar dan melihat Nabi di sampingnya, khawatir dan berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Edwin. Edwin sangat senang melihat Nabi dan di depan ayahnya, ia meminta Nabi untuk merawatnya selama ia dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba, Wiranat masuk dengan panik dan langsung menampar Nabi, menyalahkan Nabi atas apa yang terjadi pada Edwin, lalu mengusir dan memperingatkan Nabi agar tidak menjenguk Edwin lagi. Sebelum Nabi pergi, Wiranat memintanya mencari tahu nama-nama orang yang menyerang Edwin, karena Nabi adalah manajer bar. Dari nada bicara dan kekuatan Wiranat, Picit dan Edwin sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa untuk membela Nabi. Setelah itu, Picit pergi ke bar dan meminta Nabi untuk tidak masuk kerja dan melupakan insiden preman, karena ia yakin Ciracai yang mengirim mereka. Keesokan harinya, para pai menemui Wiranat dan memberitahu bahwa para preman itu adalah anak buah Ciracai, dan tampaknya Ciracai sedang bermasalah dengan Wiranat dan Picit karena sesuatu yang tidak ia ketahui. Sementara itu, Picit menemui Ciracai dan mengancam tidak akan memaafkan jika ia berani mendekati Edwin atau Nabi lagi. Namun Ciracai tidak takut dan mengatakan bahwa ia tidak akan menjauh dari Nabi dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Picit. Setelah Picit pergi, Wiranat datang dengan marah dan Ciracai memberitahu bahwa Picit baru saja pergi dan memperingatkan agar tidak mendekati Nabi. Ciracai merasa bahwa hubungan Picit dan Nabi lebih dari sekadar pekerjaan.
Wiranat membungkamnya dan mengatakan bahwa ia bisa membawa Nabi ke hadapan Chiracai asalkan Chiracai tidak mendekati Edwin atau Picit lagi. Ia juga mengancam akan menghancurkan karier dan reputasi Chiracai jika ia berani mendekati keluarganya, serta menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa Chiracai menerima suap untuk memenangkan tender. Wiranat mengatakan bahwa ia bisa membuka jalan bagi Chiracai dalam bisnis. Namun jika Chiracai berani mendekati keluarganya, ia akan menghancurkannya tanpa sisa. Pada saat yang sama, ketika Edwin keluar dari rumah sakit, ia langsung pergi ke Malha untuk menemui Nabi dan meminta maaf atas nama bibinya, serta karena ia tidak membela Nabi. Ia juga memberitahu Nabi bahwa ia akan tinggal bersama ayahnya untuk sementara waktu, karena jika ia kembali ke apartemennya, bibinya pasti akan marah dan mungkin akan bertemu Nabi, sehingga ia tidak ingin membuat masalah untuk Nabi. Edwin pun menyadari bahwa Nabi telah menyiapkan makanan untuknya sendiri dan berencana mengirimkannya ke rumah sakit. Ia sangat senang karena Nabi kembali memperhatikannya, sehingga kepercayaannya pada Nabi pun pulih. Nabi juga sangat bahagia melihat perubahan sikap Edwin terhadapnya. Malam harinya, ketika Edwin pulang ke rumah ayahnya, bibinya tetap menemaninya, merawatnya, dan khawatir Edwin masih merasa sakit. Ia membiarkan Edwin tidur di pangkuannya dan mulai bercerita tentang masa kecil Edwin. Betapa Edwin sangat dekat dengannya dan tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Ia berharap Edwin akan selalu berada di sisinya. Karena ia sangat mencintai Edwin, bukan hanya sebagai bibi, tapi seperti ibu kandungnya sendiri. Di saat yang sama, Picit sedang berada di rumah seorang dokter yang dikenalnya. Ternyata, Picit menceritakan kisah kematian istrinya secara diam-diam untuk mengetahui apakah istrinya meninggal karena bundir atau karena hal lain. Ia pun mengetahui bahwa istrinya mengonsumsi jenis obat atau ramuan tertentu yang menyebabkan halusinasi dalam waktu lama sebelum kematiannya. Dokter tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan jenis obat apa yang dikonsumsi. Picit kemudian teringat bahwa pembantu istrinya pernah bercerita bahwa Wari sebelum meninggal sering marah-marah, namun akan tenang setelah meminum teh bunga yang selalu dibuatkan oleh adiknya. Picit mulai curiga bahwa Wiranat mungkin menaruh sesuatu di dalam teh itu yang menyebabkan halusinasi. Keesokan paginya, ketika Edwin pergi mengambil sesuatu di kamar ayahnya, ia menemukan bahwa ayahnya telah melakukan autopsi pada jenazah ibunya. Selain itu, Picit juga memotret gambar-gambar yang dicoret-coret oleh Wiranat di wajah Wari, serta mengambil tulisan tangan Wiranat untuk dibandingkan dengan tulisan di gambar tersebut. Edwin pun menyadari bahwa ayahnya mencurigai bibinya sebagai penyebab kematian ibunya. Edwin sangat terkejut dan tidak percaya, sehingga ia memotret semua dokumen itu dan pergi menemui Dom untuk menunjukkan semuanya. Dom pun ikut mencurigai Wiranat dengan mudah. Dan ia menceritakan pada Edwin bahwa sehari sebelum kematian ibunya, bibinya membawa beberapa karyawan perusahaan dan pergi dengan alasan pekerjaan. Namun setelah mencatat namanya di hotel, ia keluar tanpa diketahui siapapun meski Dom sempat melihatnya. Ketika Dom bertanya pada Parapai tentang Wiranat, Parapai bersikeras bahwa Wiranat ada di kamarnya dan tidak keluar sama sekali. Hal ini membuat Edwin mulai curiga pada bibinya. Edwin pun mulai khawatir ayahnya akan terus menyelidiki bibinya dan takut bibinya akan melakukan sesuatu yang berbahaya pada ayahnya. Karena ternyata bibinya sangat berbahaya, ia ingin ayahnya menjauh dari bibinya dan membiarkan dirinya sendiri yang mencari bukti untuk menjebak bibinya. Karena bibinya tidak akan pernah curiga padanya. Edwin pun memutuskan untuk tidak mengubah sikapnya di depan bibinya dan tetap berpura-pura menjadi anak yang nakal dan sering bertengkar dengan ayahnya. Malam harinya, ketika Edwin pergi ke Malha dan melihat Nabi, ia teringat pada sikap bibinya terhadap Nabi dan kebenciannya pada Nabi. Edwin pun memutuskan untuk menjauh dari Nabi untuk sementara waktu, namun dengan caranya sendiri. Ia menarik tangan Nabi di depan semua orang dan kembali mengatakan hal-hal buruk seperti dulu tentang hubungan Nabi dengan ayahnya. Begitu mendengar ayahnya datang mendekat, Edwin langsung mendekatkan diri pada Nabi. Ayahnya yang melihat hal itu langsung menjauhkan Edwin dari Nabi, memukulnya dan mengusirnya.
serta memerintahkannya untuk tidak datang lagi ke Malha. Setelah itu, ayahnya menenangkan Nabi, meminta maaf atas nama anaknya, dan memintanya untuk beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja. Ternyata, Wiranat mengawasi mereka dari kejauhan dan berpikir bahwa Picit memperlakukan Nabi dengan baik karena ada sesuatu di antara mereka. Ia sangat kesal dan teringat bahwa dulu Picit juga memperlakukan Sirin dengan cara yang sama. Wiranat pun merasa bahwa semua orang berusaha merebut Picit darinya, dan semua tanda-tanda kegilaan mulai terlihat di wajahnya. Ia pulang ke rumah dan terus-menerus memukul tempat di mana ia mengubur Sirin hingga para pai datang dan mencoba menenangkannya. Tanpa sadar, Wiranat mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuat kedua saudara perempuan itu tidur berdampingan. Wiranat pun teringat bahwa sebelum kematian kakaknya sempat bertengkar hebat dengan Picit karena cemburu dan mengira Picit berselingkuh dengan Sirin. Kakaknya memaksa Picit keluar dari rumah dan bersikeras ingin bercerai. Pertengkaran itu sangat membahagiakan Wiranat, karena impiannya adalah agar kakaknya menjauh dari Picit, agar ia bisa memiliki Picit untuk dirinya sendiri. Namun, Picit mengatakan bahwa ia tidak bisa menceraikan Wiranat karena sangat mencintainya dan yakin Wiranat juga mencintainya, serta melakukan semua itu karena cemburu. Tiba-tiba, saat mereka sedang berbicara, Sirin masuk ke ruangan dengan wajah sedih dan merasa bersalah karena ia mendengar kabar bahwa mereka akan bercerai. Sirin meminta Picit membiarkannya berbicara dengan Wari untuk menjelaskan kebenarannya. Namun Picit menolak dan meminta mereka membiarkan Wari menenangkan diri, dan ia sendiri yang akan menenangkan Wari. Setelah itu, Wiranat kembali merasa kesal dan memutuskan untuk menyingkirkan kakaknya, Sirin, dan siapapun yang mendekati Picit dengan caranya sendiri. Ia pergi membeli ramuan penenang dalam jumlah banyak, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan halusinasi atau kematian. Ia pun mencampurkan ramuan itu dalam jumlah besar ke dalam teh kakaknya dan memberikannya pada pembantu untuk diberikan pada kakaknya saat ia sedang sedih. Selama kakaknya tidak sadar, Wiranat terus-menerus menanamkan pikiran bahwa Picit akan menceraikannya dan memilih Sirin. Wari pun menjadi gila, terus-menerus berteriak, dan setiap kali pembantu melihatnya seperti itu, ia memberikan teh lagi agar Wari tenang. Sementara Wiranat berpura-pura sedih dan peduli pada kakaknya. Wiranat juga memberitahu pembantu bahwa ia akan pergi untuk urusan pekerjaan dan memberikan minuman yang sudah dicampur obat tidur pada pembantu. Memintanya meminumnya malam hari agar bisa begadang menjaga kakaknya. Setelah itu, Wiranat benar-benar pergi, namun berpura-pura sakit di depan semua karyawannya dan tetap di kamarnya untuk beristirahat. Ia meminta para pai untuk menutupi kepergiannya dan tidak memberitahu siapapun tentang ketidakhadirannya. Namun, sebelum kembali ke Bangkok, Wiranat menelepon Sirin dengan alasan ingin memastikan keadaan Picit yang menginap di Malha. Ia terus berbicara dengan nada sedih tentang kondisi kakaknya yang tragis dan kehilangan cintanya pada Picit karena kesalahpahaman, dengan tujuan membuat Sirin merasa bersalah dan akhirnya menghubungi kakaknya. Benar saja, begitu Wiranat menutup telepon, Sirin langsung menelepon Wari untuk menjelaskan kebenarannya dan bersumpah bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari seorang karyawan di Malha yang sangat mencintainya, dan mereka akan segera meninggalkan Malha untuk hidup bersama. Namun, karena banyaknya ramuan yang dikonsumsi, Wari terus berhalusinasi dan berteriak, mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Sirin merebut Picit darinya. Ia berpikir Sirin meneleponnya hanya untuk membuatnya kesal, lalu menelepon Wiranat dan menceritakan semuanya. Wiranat pun senang karena bagian pertama dari rencananya berhasil, lalu meminta pembantu untuk memberikan sisa teh pada Wari dan menidurkannya. Pembantu pun menuruti perintah Wiranat, lalu pergi ke Wari untuk menenangkannya. Setelah Wari tertidur, pembantu juga meminum minuman yang dibuatan Wiranat agar bisa begadang menemaninya. Namun akhirnya ikut tertidur. Beberapa saat kemudian, Wari terbangun dalam keadaan ketakutan dan terus-menerus memanggil Picit, memohon agar tidak meninggalkannya. Ia terus berhalusinasi dan berlari-lari di dalam rumah. Saat itu, Wiranat datang dan melihat Wari dalam kondisi seperti itu, lalu memperhatikannya dengan senang. Halusinasi Wari semakin parah
hingga ia membayangkan Shirin ada di depannya. Ketika ia mendekati Shirin, ia jatuh ke kolam renang, lalu berhalusinasi bahwa Shirin memukul dan menenggelamkannya. Wiranat hanya menonton dengan dingin dan bahagia, karena ia tidak pernah membayangkan halusinasi itu bisa membuat Wari sampai seperti itu. Ia awalnya mengira Wari akan mati dalam tidurnya. Namun, tiba-tiba Shirin datang ke rumah untuk berbicara dengan Wari dan menjelaskan bahwa Picit baginya hanyalah seperti ayah, tidak lebih. Namun, ia terkejut ketika melihat Wari di depannya sedang menenggelamkan diri. Ketika Shirin mencoba menyelamatkannya, ia melihat Wiranat hanya menonton dan tidak membantu. Shirin pun mengeluarkan ponselnya untuk merekam kejadian itu. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Ketika Wiranat melihat Shirin, ia menjadi takut dan berlari. Namun Wiranat menangkapnya, memukulnya hingga pingsan, membawanya ke rumahnya, lalu membunuh dan menguburnya di taman rumah. Kembali ke masa kini, Nabi pulang ke rumah dalam keadaan sangat lelah dan demam tinggi. Tiba-tiba, ia pingsan di depan rumahnya. Namun Edwin melihatnya dan membawanya ke tempat tidur, merawatnya sepanjang malam, lalu pergi sebelum Nabi sadar. Ketika Nabi bangun, ia tidak ingat apapun yang terjadi. Edwin kemudian pergi ke kantor bibinya dan memberitahu bahwa ayahnya telah mengusirnya, lalu meminta izin untuk bekerja dengan bibinya. Bibinya setuju, dan Edwin meminta agar para pai yang mengajarinya bekerja, karena ia tahu semua rahasia bibinya ada pada para pai. Malam harinya, ketika Nabi pulang, Ciracai dan anak buahnya menghadangnya dengan mobil dan memintanya makan bersama. Ketika Nabi takut dan menolak, Ciracai mengancam dan memaksanya. Saat itu, Edwin sedang berada di Malha bersama Dom. Ketika tidak menemukan Nabi di sana, ia khawatir Nabi masih sakit. Ternyata, Edwin diam-diam melacak ponsel Nabi. Ketika melihat Nabi tidak ada di rumah, ia menemukan Nabi berada di hotel tempat Picit menginap, lalu segera pergi ke sana bersama Dom. Pada saat yang sama, Nabi memutuskan untuk berpura-pura pada Ciracai agar bisa mendapatkan informasi tentang kakaknya. Ketika Ciracai bersikap kurang ajar, Nabi memecahkan botol dan mengancamnya, lalu memaksa Ciracai memberitahu keberadaan Shirin dan anaknya. Ciracai ketakutan dan mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan hilangnya kakak Nabi. Nabi tidak percaya dan mengira Ciracai membawa kakaknya ke tempat itu seperti yang ia lakukan padanya. Ciracai bersumpah bahwa ia tidak pernah mendekati Shirin dan memberitahu bahwa ia tahu siapa pria yang membuat Shirin hamil, yaitu seorang karyawan di Malha yang memperkenalkan Shirin padanya. Untuk meyakinkan Nabi, Ciracai berjanji akan mengatur pertemuan dengan pria itu jika Nabi mau. Nabi pun meminta Ciracai segera menghubungi pria itu. Ciracai menjauhkan Nabi darinya, membuang botol di tangan Nabi, dan memukulnya. Sebelum Ciracai menyakiti Nabi, Edwin dan Dom datang, memukul anak buah Ciracai, dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Edwin masuk untuk menyelamatkan Nabi sebelum Ciracai melakukan sesuatu padanya. Sebelum Edwin memukul Ciracai, Nabi menghentikannya karena takut Ciracai akan terluka dan tidak mau memberitahu siapa pria yang bersama kakaknya. Edwin pun membawa Nabi pergi dengan kesal, namun tidak berbicara padanya karena kondisi Nabi. Setelah Nabi tenang, Edwin bertanya mengapa Nabi menemui Ciracai. Ketika Nabi menolak bercerita, Edwin marah. Namun Nabi terus meminta maaf karena telah melibatkan Edwin dalam masalah yang bukan urusannya dan sudah sering membuat Edwin menderita karenanya. Edwin menenangkan Nabi dan mengatakan bahwa kemarahannya bukan karena takut dirinya terlibat masalah, tapi karena ia takut kehilangan Nabi. Ia mengatakan bahwa setiap menit yang berlalu tanpa mengetahui keadaan Nabi membuatnya hampir mati, lalu memohon agar Nabi tidak menemui Ciracai lagi. Keesokan harinya, Nabi pergi ke Malha dan meminta daftar nama pelanggan yang mengunjungi Malha bersama Ciracai, terutama pada periode sebelum Shirin hamil. Setelah pulang kerja, ia bertemu Edwin yang ingin mengantarnya pulang. Ketika Nabi menolak, Edwin menemukan ban mobil Nabi, kempes dan mengatakan bahwa setelah kejadian penculikan oleh Ciracai, ia tidak akan membiarkan Nabi pergi sendirian lagi.
ia akan menjemput dan mengantar Nabi setiap hari, bahkan memaksanya naik mobilnya. Jojo melihat mereka dan penasaran ingin tahu kemana mereka pergi, lalu mengikuti mereka dan melihat mereka naik ke gedung yang sama. Jojo mengira mereka tinggal bersama dan memotret mereka, lalu berpikir ini adalah berita bagus untuk diberitahukan pada Wiranat agar bisa mendapatkan uang dari Wiranat. Keesokan harinya, Jojo berlari menghadang mobil Wiranat. Begitu Parapai melihatnya, ia kesal karena tahu Jojo datang untuk mengadu pada Wiranat, dan ia tidak ingin Wiranat tahu apapun agar tidak menyakiti siapapun. Parapai meminta Jojo menjauh dari mereka. Namun ketika Wiranat melihat Jojo, ia turun menemuinya. Jojo menceritakan apa yang ia lihat dan juga memberitahu bahwa ia tahu dari petugas keamanan gedung bahwa Nabi tinggal di apartemen yang berseberangan dengan Edwin. Jojo terus memprovokasi Wiranat dan mengatakan bahwa Nabi selalu menggoda Picit di Malha dan malam harinya tidur dengan anaknya di apartemen. Wiranat menjadi sangat marah dan membawa Jojo ke apartemen Nabi untuk memastikan apakah benar itu apartemen Nabi atau bukan. Begitu mengetuk pintu, Sandy sedang bersama Nabi di rumah dan membukakan pintu. Begitu melihat Wiranat, Sandy langsung mengenalinya. Ketika Wiranat bertanya siapa pemilik apartemen itu, Sandy berbohong dan mengatakan itu apartemennya. Jojo membantah dan memastikan pada Wiranat bahwa Nabi tinggal di sana. Wiranat pun memerintahkan Sandy untuk membiarkannya masuk dan mencari Nabi sendiri. Namun Sandy menahan mereka dan memukul siapapun yang mendekati pintu, lalu segera menutup pintu dan memperingatkan Nabi untuk tidak bersuara. Ketika Edwin mendengar suara bibinya, ia keluar dan menemukan bibinya terjatuh di lantai, lalu membawanya ke apartemennya. Ketika bibinya bertanya apa yang dilakukan Edwin dan Jojo di luar, ia bertanya apakah benar Nabi tinggal di seberang apartemennya. Edwin menjadi takut dan menyangkal. Ketika bibinya melihat tato Edwin, ia baru menyadari bahwa tato itu berarti nama Nabi, sehingga ia tahu Edwin berbohong padanya. Gejala kegilaan Wiranat pun muncul kembali. Ia kembali ke kantor bersama Jojo. Dan begitu melihat Parapai, ia memarahinya karena menyembunyikan hal penting tentang Edwin. Parapai berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa ia tidak memberitahu Wiranat karena yakin Edwin tinggal di seberang apartemen Nabi untuk mengawasi Nabi jika Nabi mendekati ayahnya. Namun Jojo yang licik mengatakan pada Wiranat bahwa itu tidak benar, dan ia yakin Edwin hanya berpura-pura membenci Nabi, padahal sebenarnya sangat mencintai dan cemburu pada Nabi. Jojo juga mengatakan bahwa Nabi berencana merebut Picit, dan Edwin dari Wiranat mendengar itu. Kebencian Wiranat pada Nabi semakin besar dan ia ingin segera menyingkirkan Nabi. Di sisi lain, Edwin yakin bibinya tidak mempercayainya dan ia mulai khawatir pada Nabi. Ia pun menemui Nabi dan memberitahu bahwa ia akan meninggalkan apartemennya dan untuk sementara waktu tidak bisa bertemu Nabi, bahkan di Malha. Ia memohon agar Nabi berjanji tidak menemui Ciracai apapun yang terjadi agar ia bisa tenang. Namun, Nabi menolak berjanji karena ia ingin bertemu Ciracai lagi untuk mengetahui siapa pria yang dicintai Sirin. Ia meminta Edwin pergi, dan meski demikian, Nabi sangat sedih karena tidak bisa bertemu Edwin dalam beberapa hari ke depan. Edwin pun pergi menemui ayahnya dan bertanya, apakah ayahnya pernah berselingkuh dari ibunya. Ayahnya menegaskan bahwa ia sangat mencintai ibunya dan tidak pernah mencintai wanita lain. Ia mengatakan bahwa ia selalu sibuk bekerja karena ingin membahagiakan ibunya, yang berasal dari keluarga kaya dan mau menikah dengannya yang miskin. Namun semua kebahagiaannya hilang setelah kematian ibunya. Meski begitu, Edwin bertanya tentang hubungannya dengan Nabi. Ayahnya mengatakan bahwa ia tidak melihat Nabi lebih dari seorang anak perempuan. Edwin pun meminta ayahnya untuk menjaga dirinya selama ia tidak datang ke rumah. Namun setelah urusannya selesai, ia akan kembali dan menjaga ayahnya sendiri. Dari cara bicara Edwin, ayahnya khawatir dan tidak ingin Edwin pergi, namun tidak bisa mencegahnya. Di sisi lain, Wiranat duduk di samping foto Edwin dan berbicara padanya, mengatakan bahwa ia berharap Edwin tidak pernah mengkhianati cintanya, karena hukumannya akan lebih berat dari siapapun, karena ia terus mengawasi
Ia tahu Edwin sedang dalam perjalanan pulang. Ia pun pergi ke kamarnya, dan begitu Edwin datang, ia berteriak keras. Edwin yang mendengar teriakan itu langsung menghampiri Wiranat dengan panik untuk melihat apa yang terjadi. Wiranat berpura-pura ketakutan dan mengatakan bahwa ia bermimpi melihat ibunya yang datang untuk menjemputnya sebagai hukuman karena tidak menjaga Edwin dan membiarkan Edwin dekat dengan Nabi. Ia mengingatkan Edwin bahwa Shirin adalah penyebab kematian ibunya dan ibunya tidak ingin Edwin dekat dengan adiknya. Ia terus berpura-pura ketakutan dan tidak ingin mati karena kesedihan adiknya. Edwin pun menenangkannya dan mengatakan bahwa ia akan menjauh dari Nabi dan tidak akan mendekatinya lagi. Ia yakin bibinya hanya berpura-pura, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti permainan bibinya dan memberitahu bahwa ia memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya. Ketika Edwin tidur, Wiranat duduk di sampingnya seperti biasa. Begitu melihat tato Edwin, ia mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menghapus tato kupu-kupu itu agar hidup Edwin menjadi lebih baik. Keesokan paginya, Wiranat memberitahu Parapai bahwa ia akan pergi keluar kota. Parapai langsung tahu bahwa Wiranat akan membeli ramuan beracun yang dulu digunakan untuk membunuh Shirin, kali ini untuk Nabi. Ia pun berusaha menghentikan Wiranat dan mengatakan bahwa Nabi tidak berusaha merebut Picit seperti yang Wiranat pikirkan. Namun, Wiranat mengatakan bahwa Nabi tidak berusaha merebut Picit, melainkan Edwin. Parapai pun jujur mengatakan bahwa Edwin yang mencintai Nabi dan tidak ada yang berusaha merebut Edwin dari Wiranat. Wiranat marah dan memukul Parapai, lalu mengatakan bahwa jika Parapai ingin tetap bekerja dengannya, ia tidak boleh memintanya berhenti sebelum melihat Nabi mati. Beberapa waktu kemudian, ketika Edwin mengetahui bahwa bibinya pergi keluar kota, ia menjadi khawatir dan takut kepergian bibinya hanya kamuflase untuk mencelakai Nabi seperti yang dilakukan pada ibunya dulu. Di sisi lain, Picit pergi ke rumah Wiranat dan yakin tidak akan menemukan siapapun di sana. Ia pun memotret bunga dan ramuan yang dirawat Wiranat dan mengirimkannya ke dokter yang melakukan autopsi pada istrinya, berharap dokter bisa menemukan ramuan yang menyebabkan halusinasi. Setelah selesai, ia kembali ke kamar Wiranat untuk mencari bukti dan menemukan sebuah brankas kecil. Ia mencoba beberapa kombinasi, namun tidak berhasil. Namun, begitu ia memasukkan tanggal lahir Edwin, brankas itu terbuka. Namun ia terkejut karena tidak menemukan apapun di dalamnya. Pada saat yang sama, Wiranat menghubungi pria yang menjual ramuan beracun dan membeli dalam jumlah besar, berencana membunuh Nabi dengan cara yang sama, seperti ia menyingkirkan kakaknya dulu. Ternyata, ia membawa ponsel Shirin bersamanya. Ketika ia membukanya, ia menemukan pesan suara dari Nabi yang menangis dan memohon pada kakaknya untuk menghubunginya, meski hanya sekali saja. Wiranat pun senang dan mengirimkan pesan pada Nabi, berjanji bahwa mereka akan segera bertemu. Tentu saja, maksudnya adalah ia akan membunuh Nabi. Sementara itu, Picit masih mencari-cari di kamar Wiranat. Namun ia mendapat telepon dari Wiranat yang memberitahu bahwa ia sedang di rumah dan melihat mobil Picit. Ia pun berbohong bahwa ia sedang di kamar mandi dan akan segera menemui Wiranat. Setelah itu, ia mengembalikan semua barang ke tempat semula dan turun. Ternyata, Wiranat memang sudah berada di depan kamarnya sejak awal. Namun ia menelepon Picit hanya untuk mengetahui apakah Picit akan berbohong padanya atau tidak. Dari jawaban Picit, ia tahu bahwa Picit mencurigainya. Namun Wiranat tetap bersikap biasa saja dan memintanya tetap tinggal hingga Edwin datang agar mereka bisa makan bersama. Picit pun setuju dan Wiranat mulai menyiapkan makanan. Saat itu, dokter mengirim pesan pada Picit, memberitahu bahwa sebagian besar bunga yang dikirimkan adalah racun. Di sisi lain, Nabi sangat senang menerima pesan dari kakaknya dan langsung menelepon, berharap Shirin menjawab. Ketika Picit mendengar getaran ponsel, ia mengambil ponsel dari tas Wiranat dan memutuskan untuk menjawabnya. Ketika Nabi mendengar suara Picit, ia bertanya mengapa Picit yang menjawab ponsel itu. Picit berjanji akan menceritakan semuanya saat bertemu malam nanti. Namun Nabi tidak menelepon lagi dan Picit segera mematikan ponsel itu. Ia kembali ke tempatnya.
Lalu Wiranat datang dan menyajikan teh herbal kepadanya, sambil memberitahu bahwa teh itu baru saja ia buat. Edwin sangat menyukainya. Namun tiba-tiba ia teringat pesan dari dokter bahwa ramuan herbal Wiranat beracun. Ia pun menjadi sangat takut, tetapi terpaksa meminumnya agar Wiranat tidak curiga. Tak lama kemudian, ia kehilangan kesadaran. Wiranat lalu membawanya ke sebuah tempat kosong dan duduk di sampingnya, menunggu Edwin sadar. Sementara itu, Nabi terus-menerus menelepon Edwin. Karena tak diangkat, ia mengirim pesan menanyakan kenapa Edwin lama sekali, dan ia hampir mati penasaran ingin tahu di mana ponsel Shirin berada. Padahal, ponsel itu ada bersama Wiranat. Nabi pun teringat pernah melihat Wiranat menjawab telepon dari ponsel Shirin. Begitu Edwin sadar, ia bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Wiranat memberitahu bahwa ia membawanya ke tempat itu karena ingin mengajaknya berlibur untuk relaksasi. Edwin pun teringat teh yang diminumnya, yang membuatnya kehilangan kesadaran. Ia pun sadar bahwa Wiranat membawanya ke sana untuk menyingkirkannya. Ia berusaha kabur dari mobil, namun kepalanya pusing dan tubuhnya lemas, sehingga ia tak bisa bergerak jauh dan akhirnya jatuh di tempatnya. Wiranat mendekatinya dan menenangkan Edwin, mengatakan bahwa ia hanya memberinya sedikit ramuan herbal tertentu, sehingga Edwin hanya akan merasakan sakit kepala dan kehilangan tenaga. Jika ia menambah dosisnya sedikit saja, Edwin akan mengalami halusinasi dan kerusakan otak. Wiranat lalu bertanya sejak kapan Edwin tahu bahwa ponsel Shirin ada padanya. Edwin pun menceritakan bahwa ia sudah lama tahu, lalu bertanya di mana Wiranat menyembunyikan Shirin. Wiranat marah karena Edwin menanyakan hal itu, lalu bertanya apakah Edwin merindukan Shirin. Edwin menjadi takut, dan sebelum ia sempat menjawab, Wiranat berkata bahwa Edwin adalah miliknya dan tak ada seorang pun yang boleh mendekatinya. Edwin memohon agar Wiranat tidak berpikir seperti itu, karena baginya Wiranat sudah seperti kakak sendiri, dan ia tidak pernah mencintai siapapun selain Wari. Ia meminta Wiranat berhenti melakukan semua itu dan menghentikan obsesinya, karena baik Nabi maupun Shirin tidak bersalah. Wiranat pun kehilangan kendali dan berkata bahwa jika Edwin tidak bisa menjadi miliknya, maka Edwin tidak akan menjadi milik siapapun. Ia mengambil ramuan herbal sambil menangis, lalu berkata bahwa jika Edwin sangat mencintai Wari, maka pergilah padanya. Wiranat memaksa Edwin meminum seluruh ramuan itu, sambil berkata bahwa ia sangat mencintai Edwin, namun di saat yang sama sangat membenci orang yang mengkhianatinya. Ia lalu mengirim pesan ke Nabi dari ponsel Edwin, mengirimkan lokasi mereka dan memintanya datang ke sana. Begitu Nabi menerima pesan itu, ia langsung bergegas ke lokasi tersebut. Sementara itu, Wiranat mendudukkan Edwin di dalam mobil, mengencangkan sabuk pengamannya agar tak ada yang bisa melepaskannya, dan merusak mobil itu hingga Nabi datang. Begitu Nabi tiba dan melihat Edwin tak sadarkan diri, ia berusaha membangunkannya. Namun, Edwin mulai berhalusinasi dan melihat Nabi sebagai Wari. Ia pun berkata bahwa ia senang bisa bertemu Wari, lalu berusaha mendekatinya untuk memeluknya. Wiranat berdiri agak jauh dan merekam mereka. Begitu melihat Nabi turun dari mobil, Wiranat segera menelepon Sandy untuk meminta bantuan, lalu menutup telepon dengan cepat dan melempar ponsel ke dalam mobil Edwin. Ternyata, Nabi belum sepenuhnya sadar dan melihat Wiranat, namun ia tak mengenalinya karena Wiranat memakai masker. Saat Wiranat masuk ke mobil Nabi, ia menghapus semua rekaman kamera agar tak ada bukti kejahatannya, lalu keluar dan mendapati Nabi berdiri di depannya sambil membawa kayu, berusaha memukulnya. Wiranat menampar Nabi, lalu memaksa Nabi meminum sisa ramuan herbal. Sebelum Nabi mengalami halusinasi atau efek lain, ia melihat ponsel kakaknya dan bertanya kenapa ponsel itu ada pada Wiranat. Namun, tiba-tiba Nabi melihat Wiranat seperti Shirin, lalu memeluknya dan berkata bahwa ia sangat merindukannya. Wiranat pun menuruti dan membawa Nabi masuk ke mobil, mendudukannya di samping Edwin, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Setelah itu, ia melepaskan batu yang menahan mobil di tempatnya. Begitu batu itu dilepas, mobil perlahan meluncur turun dari lereng menuju sungai di bawahnya. Pada saat yang sama,
Edwin menghubungi Dom dan memintanya memastikan keadaan Nabi, karena ia yakin sedang diawasi oleh bibinya. Namun, begitu Dom tiba di Malha, Sandy dan Bob datang menyusul, sangat khawatir pada Nabi. Mereka meminta bantuan Dom dan berkata bahwa Nabi sempat menelepon Sandy. Namun Sandy tak sempat mengangkat telepon, hanya mendengar ponsel jatuh ke tanah. Sandy dan Bob sangat khawatir Nabi diculik lagi oleh Chiracai, sehingga asisten mereka pun ikut cemas karena ia melihat Nabi berlari keluar dari Malha dan tahu bahwa Edwin juga tidak ada di sana. Dom mendengar semua itu, lalu menelepon Edwin untuk memberitahunya. Edwin pun menjadi cemas dan melacak lokasi Nabi. Sebelum pergi mencari Nabi, ia mulai curiga bahwa bibinya ada di balik semua kejadian ini. Ia pun pergi ke kamar bibinya dan mengetuk pintu. Namun para pai melarangnya masuk karena bibinya sedang sakit. Edwin semakin curiga dan terus mengetuk, hingga akhirnya bibinya muncul di depannya dengan pakaian rumah. Ia bertanya pada bibinya tentang ayahnya, karena ayahnya berjanji akan menemuinya di sana. Dengan tenang, bibinya berkata bahwa ayahnya memang datang, namun sudah pergi setelah Nabi meneleponnya. Edwin memberitahu bahwa Nabi dan ayahnya menghilang dan ia akan pergi mencari mereka. Sementara itu, di mobil, sebelum mobil jatuh ke sungai, Nabi sadar dan berusaha membangunkan Edwin atau menghentikan mobil, namun ia tak bisa, bahkan tak bisa keluar dari mobil. Tak lama, Edwin tiba di lokasi dan melihat banyak orang berkumpul serta mobil ambulans. Ia sangat terkejut melihat Nabi tergeletak di tanah, sedang diupayakan pertolongan. Setelah Nabi dibawa ke rumah sakit, dokter memberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan Nabi, namun ayah Edwin mengalami cedera otak akibat kekurangan oksigen dan akan koma dalam waktu lama. Edwin sangat terpukul dan sedih atas kondisi ayahnya, serta tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Wiranat sangat marah mengetahui tak ada satupun dari mereka yang mati. Ia pun mengamuk dan menghancurkan semua barang di sekitarnya, serta sangat takut jika Nabi masih mengingatnya. Di sisi lain, Edwin duduk di samping Nabi, karena ayahnya dilarang dijenguk siapapun. Tiba-tiba, Nabi sadar dan terkejut melihat Edwin di sampingnya. Ia bertanya tentang kondisi Chiracai dengan penuh ketakutan. Edwin menenangkannya, namun tiba-tiba bibinya masuk dan pura-pura marah, ingin memukul Nabi dan menuduhnya sebagai penyebab kejadian yang menimpa Edwin. Saat Edwin menahan bibinya dan mengatakan bahwa Nabi tak bersalah, bibinya menunjukkan berita yang berisi foto Nabi dan Edwin yang diambil dari rekaman Wiranat. Dalam berita itu tertulis bahwa manajer Malha, Nabi, membunuh kekasihnya karena tak bisa menyelesaikan masalah cinta. Nabi yang melihat foto-foto itu tak ingat apapun dan menyangkal telah melakukan hal seperti itu. Wiranat membungkam Nabi dan berusaha menuduh Nabi dengan segala cara. Namun Edwin menenangkannya dan membawa Nabi keluar. Wiranat terus memprovokasi Edwin agar membalas dendam pada Nabi, dan Edwin berjanji akan membalas siapapun yang menyakiti orang yang ia cintai. Bibinya pun senang, tanpa tahu bahwa Edwin sebenarnya mencurigainya, dan ia hanya berpura-pura agar bibinya menjauh dari Nabi dan tak menyakitinya lagi. Ketika Sandy dan Bob datang menjenguk Nabi, mereka membantunya mengingat kejadian yang menimpanya. Namun Nabi tak bisa mengingat detail siapa yang menyerangnya. Ia ingin sekali bertemu Edwin, namun teman-temannya membawanya ke kamar Edwin. Namun Edwin melarang Nabi masuk ke kamar ayahnya di depan bibinya, lalu berbicara kasar pada Nabi, dan pura-pura percaya bahwa Nabi yang merencanakan pembunuhan ayahnya. Nabi pun kembali ke kamarnya dengan sedih, merasa Edwin benar-benar percaya bahwa ia pembunuh. Edwin lalu menemui dokter dan meminta dokter melakukan tes darah pada ayahnya. Dan Nabi secara diam-diam, karena ia curiga mereka berdua diracuni. Dokter mengatakan bahwa ia bisa melakukan tes pada ayah Edwin karena ia adalah anak kandungnya, namun tak bisa melakukannya pada Nabi karena tak ada hubungan keluarga. Nabi sendiri yang harus memutuskan. Edwin pun menemui Nabi dan berkata bahwa ia akan mengizinkan Nabi bertemu ayahnya jika Nabi mau melakukan tes darah tanpa bertanya alasannya. Jika Nabi menolak, ia tak akan mengizinkan Nabi bertemu ayahnya. Nabi pun setuju. Sementara itu, Wiranat duduk di samping Edwin yang masih koma, merasa bahagia karena kini Edwin
hanya miliknya seorang dan tak ada yang bisa merebutnya. Ia berjanji akan selalu merawat Edwin, dan yang ia inginkan hanyalah Edwin tetap tidur selamanya dan tak pernah mengkhianatinya lagi. Setelah Nabi melakukan tes darah, Edwin memintanya tetap di kamar dan ia akan menjemput Nabi. Ia lalu memaksa bibinya untuk pergi bersamanya dan berjanji akan selalu di sampingnya karena takut bibinya sakit. Begitu bibinya setuju, Edwin menelepon Dom untuk menjemput Nabi. Namun tak lama kemudian, Wiranat kembali untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Dom segera menyembunyikan Nabi sebelum Wiranat melihatnya. Saat Wiranat mengambil ponselnya, Nabi melihat ada luka gores di tangan Wiranat dan teringat bahwa luka itu sama dengan yang ia buat pada orang yang menyerangnya. Nabi pun terkejut dan meminta Edwin mengantarnya kembali ke kamarnya. Nabi lalu menceritakan pada teman-temannya tentang apa yang ia ingat dan kecurigaannya pada Wiranat. Namun di saat yang sama ia tak percaya karena Edwin juga terluka bersama Wiranat dan ia tahu betapa Wiranat mencintai mereka. Untuk memastikan, ia meminta teman-temannya mencari tahu di mana Wiranat berada pada hari kejadian. Nabi juga teringat saat ia mengambil ponselnya. Ia melihat bayangan dirinya di lantai, sehingga ia sadar bahwa Edwin hanya berpura-pura membenci Nabi. Ia pun membuang foto mereka berdua. Malam harinya, Edwin membangunkan Nabi dan memintanya menceritakan semua yang terjadi kemarin. Nabi menolak karena yakin Edwin tak akan percaya padanya. Edwin pun tidur di samping Nabi dan berkata bahwa ia tak akan pergi sebelum Nabi menceritakan semuanya. Akhirnya, Nabi terpaksa menceritakan bahwa ayah Edwin yang menemukan ponsel Shirin, meneleponnya dan memintanya bertemu di suatu tempat. Namun, saat ia tiba, ayah Edwin sudah tak sadarkan diri, lalu ia diserang. Edwin mendengar cerita itu, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Nabi menahannya dan bertanya apakah ia percaya padanya. Namun Edwin pergi tanpa menjawab. Keesokan harinya, saat Wiranat datang ke rumah sakit, ia bertanya pada Edwin apakah Nabi datang menjenguk ayahnya, berharap Edwin jujur padanya. Namun Edwin berbohong dan mengatakan bahwa ia akan pulang ke rumah lalu ke Malha untuk memastikan keadaan ayahnya. Wiranat meminta Edwin memecat Nabi karena ia tak lagi bisa dipercaya. Edwin mengatakan bahwa untuk mengambil keputusan seperti itu, ia harus berdiskusi dulu dengan para karyawan. Jika mereka setuju, ia pasti akan memecat Nabi. Begitu Edwin pergi, Wiranat menelepon Jojo dan memintanya memprovokasi semua orang agar membenci Nabi. Jojo sangat senang karena tujuannya memang ingin menyingkirkan Nabi. Edwin, yang tak yakin bisa membiarkan bibinya bersama ayahnya, meminta pembantu mereka untuk selalu menemani ayahnya. Ia pun semakin yakin bahwa bibinya adalah dalang di balik semua kejadian ini, karena ia melihat riwayat telepon ayahnya dan tahu bahwa sebelum kejadian, ayahnya mengumpulkan foto-foto bunga milik bibinya dan mengirimkannya ke dokter untuk memastikan bahwa bunga itu beracun. Meski ia punya bukti lain yang menguatkan kecurigaannya, ia tetap berharap ia salah, karena bibinya adalah orang yang selalu merawatnya sejak kecil, selalu bahagia saat ia bahagia, dan sedih saat ia sedih. Saat Edwin pergi ke Malha, ia mendapati asisten Nabi dan Jojo bertengkar karena asisten Nabi tak tahan mendengar Jojo menjelek-jelekan Nabi. Edwin melerai mereka dan memerintahkan Jojo untuk berhenti menyebarkan rumor. Jika tidak, ia akan dipecat. Keesokan harinya, Edwin menerima hasil tes darah ayahnya dan Nabi dan menemukan bahwa mereka berdua mengonsumsi dosis besar ramuan beracun. Ketika Edwin menunjukkan hasil autopsi ibunya pada dokter, dokter memberitahu bahwa ibunya juga meninggal karena ramuan yang sama. Sementara itu, Nabi memanfaatkan kesempatan saat tak ada orang di kamar Edwin untuk duduk di sampingnya, berbicara padanya, berharap Edwin bisa mendengarnya dan sadar. Ia memohon agar Edwin tidak meninggal, karena Edwin adalah satu-satunya harapannya untuk menemukan kakaknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara Wiranat dan segera bersembunyi sebelum Wiranat melihatnya. Namun saat bersembunyi, ia mendengar Wiranat berbicara pada Edwin dengan penuh cinta, mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Nabi yang terkejut menjatuhkan ponselnya, sehingga Wiranat tahu ada orang yang bersembunyi.
Wiranat pun memerintahkan orang itu keluar. Nabi keluar dengan ketakutan, namun ia berbohong pada Wiranat bahwa ia merekam Wiranat saat mendekati Edwin dan mengancam akan menunjukkan video itu pada Edwin. Nabi lalu berlari keluar, namun Wiranat menangkap dan memukulnya, lalu berkata bahwa ia akan membunuh siapapun yang mengancamnya. Nabi pun memberanikan diri bertanya apa yang diketahui Edwin tentang Wiranat, hingga membuat Wiranat berusaha membunuhnya dan Edwin. Wiranat tak menjawab, lalu merebut ponsel Nabi dan menghancurkannya. Nabi berusaha menjauh, namun Wiranat mendorongnya hingga jatuh dan pura-pura kesakitan, tepat saat Edwin masuk. Wiranat ketakutan pada Edwin dan berkata bahwa ia tak bermaksud menyakiti Nabi. Edwin pun marah dan memerintahkan Wiranat untuk tidak mendekati keluarganya lagi, lalu membawa bibinya keluar. Wiranat sangat senang karena Edwin membela dan mengusir Nabi demi dirinya. Setelah itu, Wiranat memohon pada Edwin agar membawa Edwin pulang dari rumah sakit dan merawatnya di rumah, karena ia takut Nabi akan kembali dan menyakiti Edwin. Meski Edwin masih khawatir pada bibinya, ia setuju agar Wiranat merasa bahwa ia masih mempercayainya. Namun, ia meminta pembantu mereka untuk selalu menemani ayahnya dan tidak pernah meninggalkannya. Nabi juga keluar dari rumah sakit dan ingin segera kembali ke Malha. Namun Bob berusaha menahannya karena khawatir. Nabi berkata bahwa meski ia takut, ia tetap harus pergi karena ia sudah sangat dekat untuk menemukan kebenaran tentang kakaknya. Bob pun menghentikannya dan berkata bahwa kakaknya sudah menghilang selama 2 tahun tanpa kabar. Dan jika Nabi berpikir sejenak, ia akan sadar bahwa Shirin mungkin sudah meninggal. Nabi marah dan memukul Bob, tak mau percaya bahwa ia tak akan pernah bertemu kakaknya lagi, lalu pergi dalam keadaan marah. Namun begitu tiba di Malha, Edwin memanggilnya ke kantor dan memberinya cek dalam jumlah besar, mengatakan bahwa itu adalah kompensasi karena ia memutuskan untuk memecat Nabi. Nabi merobek cek itu dan menolak meninggalkan pekerjaannya. Namun Edwin mengancam bahwa jika Nabi tetap memaksa bekerja, ia akan memecat 1 karyawan setiap hari hingga Nabi pergi. Akhirnya, Nabi menyerah dan memutuskan berhenti agar tak ada orang lain yang menjadi korban. Namun, keesokan harinya, Nabi menemui Wiranat di kantor dan berkata bahwa ia tahu Wiranat adalah penyebab dipecatnya dari pekerjaan. Dan Wiranat melakukan itu agar Nabi tak bisa membongkar semua kejahatannya. Wiranat berkata bahwa meski Nabi tak dipecat, ia tak akan pernah bisa melawan atau mengalahkannya. Ia pun memperingatkan Nabi agar menjauh dari keluarganya. Jika tidak, ia akan menghancurkan Nabi. Nabi pun menantangnya dan berkata bahwa Wiranat tak berhak menjauhkannya dari Edwin, karena ia tahu Edwin dan Nabi saling mencintai. Wiranat menjadi gila dan berkata bahwa itu tidak pernah terjadi dan Edwin hanya mencintainya seorang. Nabi menegaskan bahwa cinta Edwin pada Wiranat hanya sebatas kakak, tak lebih. Wiranat pun kehilangan kendali dan ingin memprovokasi Nabi seperti yang Nabi lakukan padanya, lalu berkata bahwa Nabi dan kakaknya sangat mirip, dan ia akan melakukan pada Nabi seperti yang ia lakukan pada Shirin. Nabi pun marah dan bertanya di mana Wiranat menyembunyikan kakaknya. Wiranat berkata bahwa ia bahkan tak ingat di mana ia mengubur Shirin. Dan jika Nabi ingin tahu, ia akan mengantarnya ke sana atau bahkan mengubur Nabi di samping Shirin. Nabi berusaha menahan diri, lalu berkata bahwa Wiranat seharusnya menjadi orang pertama yang mati. Namun sayangnya, ia akan tetap hidup sendirian karena tak ada yang mencintai atau menginginkannya. Nabi pun pergi, meninggalkan Wiranat yang seperti orang gila. Nabi terus memikirkan kata-kata Wiranat dan menolak percaya bahwa ia mungkin telah menyakiti kakaknya. Sementara itu, Edwin yang mengetahui dari Dom bahwa Nabi menemui bibinya, menjadi kesal dan pergi ke rumah Nabi untuk menanyakan kenapa Nabi tak menjauh dari bibinya seperti yang sudah ia peringatkan. Nabi berkata bahwa bibinya yang selalu Edwin bela itulah penyebab semua kejadian yang menimpa dirinya dan ayah Edwin. Dan ia tak tahu apa yang dilakukan Wiranat pada kakaknya. Nabi bersumpah tak akan membiarkan Wiranat lolos tanpa membayar semua perbuatannya.
Edwin menghentikannya dan berkata bahwa ia tak akan membiarkan Nabi mendekati bibinya. Nabi pun memanfaatkan sikap Edwin yang selalu melindungi bibinya, lalu berkata bahwa jika Edwin benar-benar ingin melindungi semua orang yang ia cintai, ia harus mengirim bibinya ke penjara. Namun, Edwin menolak, sehingga Nabi berkata bahwa mulai saat itu mereka adalah musuh. Keesokan harinya, Nabi datang ke rumah Edwin bersama Sandy dan meminta izin untuk bertemu Edwin. Ketika Wiranat menolak, Nabi berkata bahwa ia hanya saudara ipar Edwin dan tak berhak melarangnya. Begitu Edwin datang, Nabi berkata bahwa ia harus bertemu Edwin karena ada kabar bahagia yang harus ia sampaikan, dan mungkin jika Edwin mendengarnya, ia akan sadar. Ketika Edwin bertanya apa kabar itu, Nabi memberikan hasil tes palsu yang menyatakan bahwa ia hamil, dan berkata bahwa anak itu adalah anak Edwin. Wiranat sangat marah dan langsung memukul Nabi, namun Nabi tak tinggal diam dan membalas. Edwin melerai mereka dan meminta semua orang menjauh dari Nabi. Wiranat mengambil hasil tes itu dan berlari ke kamar Edwin, lalu berbicara pada Edwin dan memintanya bangun, mengatakan bahwa Nabi berbohong dan anak itu bukan anak Edwin, melainkan anak orang lain. Ia lalu tidur di samping Edwin dan menangis. Sementara itu, Edwin menarik Nabi dan bertanya apa tujuan Nabi berbohong soal kehamilannya, dan bahwa dengan melakukan itu, Nabi hanya membahayakan dirinya sendiri. Nabi berkata bahwa ia tak akan berhenti dan meminta Edwin berbicara padanya dengan hormat mulai sekarang karena ia kini adalah istri ayahnya. Begitu Nabi meninggalkan Sandy dan pulang ke rumah, ia menerima pesan dari ponsel Sirin yang meminta bantuan, lalu mengirimkan lokasi dan memintanya segera datang. Meski Nabi merasa itu adalah jebakan, ia tetap pergi. Saat itu, Edwin diberitahu pembantu bahwa Nabi keluar rumah dan memutuskan kembali ke rumahnya. Edwin pun merasa bibinya akan melakukan sesuatu pada Nabi karena ia pergi setelah mendengar kabar itu. Ia pun melacak ponsel Nabi dan mengikutinya. Begitu tiba di lokasi, Nabi menelepon Sandy berkali-kali, namun tak diangkat. Ia pun mengirim pesan pada Sandy, memberitahu bahwa ia menerima pesan dari kakaknya dan mengirimkan lokasi. Nabi lalu menyalakan kamera dan memutuskan merekam semua yang terjadi. Begitu masuk, Wiranat muncul dan memukul Nabi keras di punggung hingga terjatuh. Nabi bangkit dan berusaha membuka masker Wiranat untuk mendapatkan bukti, namun Wiranat memukulnya lagi dan melemparkannya ke sungai. Setelah memastikan Nabi tenggelam, Wiranat pergi meninggalkannya. Keesokan paginya, Wiranat kembali ke rumah Edwin dan tinggal bersama mereka seperti biasa. Namun Wiranat terkejut saat melihat Edwin masuk ke rumah bersama Nabi, dan Edwin memberitahunya bahwa mulai sekarang Nabi akan tinggal bersama mereka sebagai istri ayahnya. Hal ini karena Edwin telah membawanya ke rumah sakit dan mengetahui bahwa Nabi benar-benar hamil. Ia akan tinggal bersama mereka sampai melahirkan anak, dan Edwin ingin memastikan bahwa anak itu benar-benar adiknya. Karena terkejut bahwa dirinya masih hidup dan harus tinggal bersama mereka, Nabi tidak bisa berkata apa-apa. Ia lalu pergi menemui Edwin dan memintanya segera mengusir Nabi dari rumah karena Nabi berbohong kepada mereka. Ia mengingatkan Edwin akan janjinya untuk melindungi keluarganya dan menjauhkan siapapun seperti Nabi, karena Nabi akan menjadi penyebab kematiannya, seperti Sirin yang menjadi penyebab kematian ibunya. Edwin pun memintanya kembali ke rumah jika ia takut atau tidak nyaman dengan kehadiran Nabi. Namun, bibinya memukulnya dan menganggap Edwin memanfaatkannya. Ketika Nabi melihat mereka, ia tersenyum bahagia dan pergi. Namun tiba-tiba ia berhenti, menangis, berteriak, dan menghancurkan semua barang di sekitarnya hingga akhirnya pingsan. Edwin segera mengangkatnya dengan penuh kekhawatiran dan duduk di sampingnya sampai ia sadar. Namun, Nabi menolak berbicara dengannya dan merasa kecewa pada Edwin. Edwin pun membiarkannya sendiri sampai ia tenang. Ternyata, Edwin adalah orang yang menyelamatkan Nabi dari tenggelam dan membawanya pulang. Ketika ia melihat video yang direkam Nabi untuk bibinya, ia mengirimkannya ke ponselnya sendiri dan menghapusnya dari ponsel Nabi. Ketika Nabi sadar dan masih terkejut, Edwin memintanya untuk tidak menanyakan apapun.
Ketika Nabi tahu bahwa videonya telah dihapus dari ponselnya, ia mengejar Edwin dan memukulnya karena telah menghilangkan bukti agar bibinya tidak dipenjara. Edwin mengatakan bahwa ia melakukan itu karena bibinya lebih dari seorang ibu baginya, dan bibinya telah membesarkannya dan melakukan segalanya untuk membahagiakan dan membesarkannya hingga ia dewasa. Ia tidak bisa mengkhianatinya dan membiarkannya masuk penjara. Nabi pun mengatakan bahwa ia sendiri yang akan memenjarakan bibinya, karena yakin bibinya yang menyembunyikan Sirin. Sebelum ia menceritakan bahwa ia tahu bibinya mencintai ayahnya, Edwin mengejutkannya dengan mengatakan bahwa ia sudah tahu. Ia bertanya pada Nabi, jika ia bisa membuktikan bahwa bibinya sakit jiwa, apakah Nabi akan membiarkannya dan membantu dengan pertanyaan? Nabi menjawab, jika ia bisa membuktikan bahwa bibinya tidak sakit dan membunuh kakaknya, apakah Edwin akan membiarkannya memenjarakan bibinya? Jika Edwin setuju dengan pertanyaannya, maka ia juga akan setuju dengan pertanyaan Edwin. Akhirnya, mereka sepakat untuk tinggal bersama agar Edwin bisa melindungi Nabi dan masing-masing mencari bukti untuk membuktikan kebenaran mereka. Saat Edwin sedang berpikir, ia bertemu dengan Chiracai dan melihat putrinya, Culada. Ternyata putrinya mengenal Edwin karena pernah bertemu sebelumnya, dan sejak pertama kali melihatnya, ia sudah menyukai Edwin. Namun, Edwin tidak menyukai baik Culada maupun ayahnya. Culada pun mencari tahu dari ayahnya di mana Edwin bekerja dan di mana bar mereka. Lalu ia terus-menerus mendatangi Edwin dan memaksanya untuk menjadi pacarnya. Sementara itu, Nabi terus berpikir bagaimana cara menyingkirkan Nabi. Ia lalu membawa Chiracai ke rumah dengan alasan Chiracai ingin bertemu Picit. Padahal ia ingin mendekatkan Chiracai dengan Nabi agar bisa menyingkirkannya. Ia meninggalkan mereka berdua, dan Chiracai berpura-pura jatuh cinta pada Nabi dan mengatakan bahwa ia siap bertanggung jawab atas Nabi dan anaknya. Ia mendekati Nabi sesuai kesepakatan dengan Edwin agar mereka bisa memotret dan mengirimkan foto mereka ke Edwin. Saat itu, Edwin sedang bersama Dom yang berhasil mengetahui dari mana bibinya membeli ramuan beracun, bahkan mendapatkan rekaman CCTV saat bibinya membelinya. Edwin menerima foto dari bibinya yang menulis bahwa istri ayahnya yang ia bela membawa kekasihnya ke rumah dan bahkan mendekatinya di kamar ayahnya. Edwin pun marah dan segera pulang. Begitu melihat Chiracai, ia bertanya apa yang dilakukan di sana. Chiracai menjawab bahwa ia datang untuk menjenguk ayahnya, seperti putrinya yang sering datang ke bar. Nabi yang mendengar itu langsung cemburu dan kesal pada Edwin. Namun Edwin marah pada Nabi dan memperingatkannya agar tidak bertemu Chiracai lagi, terutama di kamar ayahnya, dan memintanya keluar dari rumah. Nabi pun sadar bahwa kedatangan Chiracai adalah rencana bibinya untuk menyingkirkannya. Namun, ketika ia melihat tidak ada gunanya mendekati Chiracai, ia memutuskan untuk menggunakan cara biasanya, yaitu ramuan beracun. Saat Nabi sedang makan, pembantu rumah menawarkan minuman sehat karena Nabi sedang hamil. Sebelum Nabi meminumnya, pembantu memberitahu bahwa bibinya sendiri yang membuatkan minuman itu. Edwin dan Nabi pun sama-sama takut, dan Nabi mengembalikan minuman itu dan menolak meminumnya. Bibinya pun meminumnya sendiri untuk menunjukkan bahwa minuman itu tidak berbahaya. Nabi pun mulai makan dengan tenang. Namun, Edwin teringat bahwa bibinya mungkin mengubah cara kali ini dan menaruh ramuan beracun di makanannya. Setelah makan, Nabi duduk di samping Picit dan merawatnya. Namun, ia mulai berhalusinasi dan merasa tubuhnya lemah, pusing, dan terus-menerus terjatuh. Ia menelepon Sandy dan sepakat untuk bertemu malam hari di bar. Namun, setiap langkah yang ia ambil, ia terjatuh dan terus berhalusinasi, merasa ketakutan, namun berusaha mengendalikan pikirannya. Sementara itu, bibinya terus mengawasinya dan menelepon Edwin untuk memberitahu kondisinya. Bibinya pun memutuskan untuk menambah dosis ramuan pada Nabi agar bisa segera menyingkirkan anaknya. Nabi mulai sadar setelah bertemu teman-temannya dan terus berpikir di mana ia bisa menyembunyikan ponsel Sirin. Saat mereka sedang duduk, Culada, putri Chiracai, datang dan terus-menerus meminta nomor atau alamat Edwin. Nabi pun memarahinya dan memintanya tidak mengganggu siapapun yang bekerja di sana.
Culada yang tahu Nabi adalah istri ayahnya merasa heran dan tidak menyukai Nabi. Begitu Nabi pergi, Edwin menariknya ke kamar dan bertanya kemana saja ia pergi. Nabi memberitahu bahwa ia bersama pacar barunya. Dari nada bicaranya, Edwin tahu bahwa Nabi cemburu padanya. Ia pun memberitahu bahwa Culada bukan pacarnya. Bahkan ia tidak mengenalnya. Nabi pun kembali meminta bantuan Edwin untuk mendapatkan ponsel Shirin. Dan Edwin setuju dengan syarat Nabi harus tetap bersamanya sampai pagi. Begitu melihat Edwin sudah tenang dan tidak lagi sedih, Nabi bertanya apakah Edwin akan marah jika ia menemukan bukti yang memberatkan bibinya sebelum Edwin menemukan bukti bahwa bibinya sakit jiwa. Edwin menjawab bahwa ia tidak akan marah pada Nabi, namun ia akan marah pada dirinya sendiri karena gagal melindungi bibinya, lalu pergi meninggalkan Nabi. Keesokan harinya, Edwin membawa Bob ke rumah bibinya untuk mencari ponsel Shirin bersama. Namun para pai secara kebetulan datang ke sana dan melihat mereka, lalu memberitahu bibinya. Bibinya pun marah pada Edwin karena mencari-cari di belakangnya dan mempercayai Nabi serta mencurigainya. Edwin mengatakan bahwa ia melakukan semua itu untuk menjauhkan segala tuduhan dari bibinya dan membantunya. Ketika bibinya bertanya bagaimana Edwin ingin membantunya, Edwin menyarankan agar bibinya pergi ke psikiater. Bibinya menolak dan mengatakan bahwa jika Edwin menganggapnya gila, maka ini saat yang tepat untuk berpisah. Ia menolak berbicara dengan Edwin dan meninggalkan rumah. Edwin pun menangis, namun tetap memberikan ponsel Shirin yang ia ambil dari rumah bibinya kepada Nabi. Sementara itu, bibinya pulang ke rumah dan merobek semua foto yang memperlihatkan dirinya bersama Edwin dan Picit. Ia merasa tidak ada satupun dari mereka yang membalas cintanya, dan Edwin ingin memenjarakannya setelah semua yang ia lakukan. Para pai menenangkannya dan berjanji akan melindunginya, serta mengakui semua kesalahan atas nama bibinya, karena ia ingin bibinya kembali bahagia seperti dulu. Bibinya pun berkata bahwa jika para pai benar-benar ingin ia bahagia, maka ia harus membantunya menyingkirkan Nabi. Ia terus memanfaatkan perasaan para pai agar ia mau menuruti keinginannya. Di sisi lain, Edwin duduk di samping ayahnya dan menceritakan semua masalah yang ia alami selama ayahnya koma. Tiba-tiba ayahnya menggerakkan tangannya dan sadar. Hal pertama yang ia katakan pada Edwin adalah bahwa bibinya mencoba membunuhnya, dan ia sangat takut pada bibinya. Edwin pun memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya dan meminta dokter serta pembantu merahasiakan kabar membaiknya ayahnya. Sementara itu, Nabi mencari ponsel Shirin dan menemukan semua data di dalamnya telah dihapus. Bob pun membawanya ke salah satu temannya yang seorang programmer, karena mereka yakin akan menemukan sesuatu yang penting di ponsel itu untuk mengungkap rahasia bibinya. Ketika bibinya mencari ponsel Shirin dan tidak menemukannya, ia mengira Nabi yang mencurinya. Ia pun kembali ke rumah Picit saat Edwin tidak ada dan menaruh ramuan beracun di minuman Nabi. Setelah Nabi meminumnya, ia merasa pusing. Pada saat yang sama, Bob meneleponnya dan memberitahu bahwa mereka berhasil memulihkan data di ponsel Shirin dan menemukan video penting tentang kematian ibu Edwin. Ada kemungkinan bibinya melihat Shirin merekam kejadian itu. Bibinya pun memberitahu bahwa ia akan membawa Sandy dan segera datang. Efek racun dan halusinasi mulai bekerja pada Nabi. Bibinya keluar dengan pisau di tangan dan memberikannya pada Nabi, meminta Nabi membalas dendam untuk kakaknya dan mengatakan bahwa ia yang membunuhnya. Ketika Nabi menjauh, ia berhalusinasi melihat Shirin berdiri di depan mereka dan meminta Nabi bertanya siapa yang membunuhnya. Nabi pun melihat Shirin dan merasa Shirin memintanya membalas dendam. Nabi berusaha mengendalikan pikirannya, namun bibinya terus-menerus mengatakan bahwa ia telah menyiksa kakaknya dan membunuhnya bersama anak dalam kandungannya. Nabi pun kehilangan kendali dan hampir membunuh bibinya. Namun, bibinya berteriak meminta bantuan pembantu. Begitu pembantu datang dan melihat Nabi, bibinya memukul Nabi dan berpura-pura ketakutan, lalu meminta pembantu menelepon polisi. Saat itu, Bob dan Sandy tiba, dan pembantu menceritakan apa yang ia lihat. Namun, ketika mereka melihat kondisi Nabi, mereka membawanya ke rumah sakit. Bibinya kecewa karena rencananya gagal.
Ketika Edwin datang menjenguk Nabi, Bob dan Sandy menunjukkan video kematian ibunya. Edwin pun terkejut dan pergi menemui bibinya. Begitu melihat Edwin, bibinya pura-pura ketakutan. Edwin menunjukkan video yang ia lihat dan bertanya mengapa bibinya tidak menolong ibunya dan membiarkannya mati. Ketika Edwin mendesaknya, bibinya mengaku bahwa ia melakukan semua itu karena membenci ibunya, karena ibunya telah mengambil segalanya darinya dan tidak pernah menganggapnya sebagai saudara. Ketika Edwin bertanya apa yang ia lakukan pada ayahnya, bibinya menyangkal telah melakukan apapun. Edwin pun menariknya ke kamar ayahnya. Begitu bibinya melihat ayahnya sadar, ia terkejut. Edwin menerima telepon dari Bob yang memberitahu bahwa mereka menemukan jasad Shirin di taman rumah bibinya. Ternyata ketika Edwin kembali untuk menghadapi bibinya dengan video itu, ia mendengar bibinya berbicara dengan Parapai dan memintanya memindahkan jasad Shirin dan menghilangkan semua bukti yang memberatkannya. Edwin pun segera mengirim Bob ke sana sebelum Parapai melakukan apapun. Ketika bibinya tahu bahwa rahasianya terbongkar, ia histeris dan berteriak hingga pingsan. Edwin membawanya ke rumah sakit. Ketika sadar, bibinya masih syok dan mulai kehilangan akal sehat, terus-menerus berteriak bahwa ia tidak melakukan apa-apa dan tidak ingin dipenjara. Edwin sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa untuk membantunya. Namun setelah dokter menenangkannya, bibinya melupakan segalanya dan meminta Edwin membawanya pulang agar bisa tinggal bersama Parapai. Dokter pun memberitahu Edwin bahwa karena syok, bibinya kehilangan sebagian ingatannya untuk melarikan diri dari kenyataan pahit yang ia alami, dan ia harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Namun ketika Nabi sadar dan tahu bahwa mereka menemukan jasad kakaknya, ia pergi ke Wiranat yang sudah gila dan mengancam akan membunuhnya. Namun teman-temannya dan Edwin menghentikannya. Ketika bibinya tahu bahwa ia tidak mengingat apapun dan tidak tahu mengapa Nabi marah padanya, Nabi tidak mempercayainya dan mengancam akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa bibinya hanya berpura-pura dan memenjarakannya karena membunuh kakaknya. Ketika mereka bertengkar, bibinya ketakutan, terkejut, dan tanpa sadar mencekik Nabi, hanya bisa berteriak bahwa ia tidak melakukan apa-apa hingga akhirnya pingsan lagi. Nabi keluar dari rumah sakit dan mengadakan pemakaman untuk kakaknya, berjanji pada dirinya sendiri akan membalaskan dendam kakaknya. Di sisi lain, ketika bibinya sendirian, ia menelepon Parapai, dan ternyata ia hanya berpura-pura gila untuk mengulur waktu. Ketika Parapai memberitahu bahwa ia akan datang menemuinya, bibinya menolak karena jika ia datang, ia akan ditangkap. Ia meminta Parapai mencari tempat persembunyian untuk mereka, dan jika ada kesempatan, ia akan menghubunginya lagi. Parapai pun menenangkannya dan berkata bahwa jika terjadi sesuatu padanya, ia yang akan mengakui semua kejahatan atas nama bibinya. Bibinya lalu meminta Edwin mengeluarkannya dari rumah sakit karena ia takut sendirian di sana. Edwin membayar jaminan dan membawanya tinggal bersamanya, namun tetap dalam pengawasan. Polisi memberitahu bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan medis dengan dokter spesialis, dan jika terbukti bibinya hanya berpura-pura, ia akan diadili dan dihukum karena melarikan diri dari hukum. Nabi pun berpikir untuk mencari Parapai agar ia mengakui kebenaran, namun ia tidak tahu di mana mencarinya karena ia sedang bersembunyi. Ia pun menelepon Ciracai dan memintanya bertemu keesokan harinya di bar. Keesokan harinya, Nabi pergi ke bar sebagai manajer setelah Picit mengizinkannya kembali bekerja. Ia mengaku pada Ciracai bahwa ia berbohong tentang kehamilannya dan hubungannya dengan Picit, lalu mendekatinya dan berjanji akan menjadi milik Ciracai jika Ciracai membantunya menemukan Parapai. Ia ingin menyingkirkan bibinya melalui Parapai dan meyakinkan Ciracai bahwa jika ia berhasil memenjarakan bibinya, Ciracai tidak akan punya pesaing di bisnis. Ciracai pun setuju. Beberapa hari kemudian, anak buah Ciracai berhasil menangkap Parapai, namun ia tidak tahu bahwa Nabi dan Ciracai berencana memanfaatkan Parapai sebagai umpan untuk bibinya. Bahkan ingin menarik Picit dan Edwin agar bisa menyingkirkan mereka bertiga sekaligus, karena ia ingin menguasai perusahaan dan bar mereka, terutama Nabi. Edwin menerima surat dari pengadilan bahwa dalam seminggu
Bibinya harus menjalani pemeriksaan psikiater. Edwin pun menemui bibinya dan mengatakan bahwa ia tahu bibinya hanya berpura-pura sakit, namun ia tetap harus menjalani pemeriksaan. Jika terbukti berpura-pura, hukumannya akan bertambah berat. Ia meminta bibinya pergi ke polisi dan mengakui semua kejahatannya agar hukumannya bisa diringankan. Namun, bibinya menolak dan terus berpura-pura di depannya. Edwin pun lelah dan membiarkan bibinya berpikir sendiri, lalu pergi ke bar dan minum banyak. Nabi mengawasinya dari kejauhan dan merasa sedih. Saat ia hendak menghibur Edwin, Culada datang dan terlihat cemburu pada Nabi. Ia duduk di samping Edwin dan memintanya berhenti minum, lalu berjanji akan mengeluarkannya dari semua masalah. Edwin menolaknya, dan begitu melihat Nabi memperhatikannya, ia mendorong Culada dan mengatakan bahwa ia tidak ingin Culada mendekatinya. Ia lalu pergi ke Nabi dan mengatakan bahwa ia tertekan dan sedih, lalu mengajaknya pergi. Ia mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menyerahkan bibinya ke polisi, namun ia sangat terluka karena tidak bisa melindunginya dan sudah kehilangan ibu kandungnya, sehingga ia tidak sanggup kehilangan bibinya juga. Nabi pun merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menghibur Edwin. Sementara itu, Bob dan Sandy curiga pada Ciracai karena ia menghindari Nabi dan tidak mau menjawab pertanyaan tentang Parapai. Mereka pun mengawasinya dan menemukan bahwa Ciracai menculik seseorang dan menahannya di sebuah hotel tua miliknya, dijaga oleh anak buahnya. Mereka curiga orang itu adalah Parapai dan memberitahu tu Nabi. Nabi pun membawa mereka ke sana dan berhasil mengalahkan 2 penjaga, lalu masuk ke dalam dan menemukan Parapai yang sedang disiksa. Begitu melihat mereka, Parapai sangat senang dan memberitahu bahwa Ciracai berencana membunuh Edwin, Picit, dan Nabi sekaligus, lalu memohon pada Nabi agar memaafkan bibinya dan melindunginya dari Ciracai. Nabi bertanya bagaimana ia bisa meminta perlindungan untuk bibinya, padahal bibinya yang membunuh kakaknya. Parapai pun mengatakan bahwa Nabi salah paham pada bibinya, dan bibinya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Ia menceritakan bahwa bibinya telah melalui banyak hal sulit dan terpaksa mencuri kebahagiaan yang tidak pernah ia dapatkan. Ia juga mengatakan bahwa bibinya sangat baik dan sering berkorban demi kebahagiaan orang lain, terutama Edwin. Namun, kakak Nabi selalu cemburu setiap melihat Edwin dekat dengan bibinya, sehingga ia selalu mengancam dan memaksa bibinya menjauh dari Edwin. Parapai pun menceritakan semua penderitaan yang dialami bibinya. Hati Nabi pun luluh, dan ia memutuskan membawa Parapai bersama mereka untuk menyelamatkannya. Namun, anak buah Ciracai menyerang mereka dari segala arah. Parapai melindungi Nabi, namun ketika ia melihat mereka tidak bisa keluar bersama, ia memaksa Nabi melarikan diri dan memohon agar Nabi menjaga dan melindungi bibinya. Nabi pun pergi ke Edwin dan memberitahu bahwa Parapai bersama Ciracai, dan ia tidak ingin mereka terus hidup dalam kesedihan, terutama Edwin. Ia tidak ingin melihat Edwin menderita dan memutuskan untuk menyerahkan segalanya pada Edwin, membiarkan Edwin memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan pada bibinya. Edwin pun mengatakan bahwa ia sudah memutuskan untuk menyerahkan bibinya ke polisi. Bibinya mendengar percakapan mereka dan sangat sedih. Setelah pergi, Edwin mengatakan pada Nabi bahwa ia mengambil keputusan itu karena sangat mencintai bibinya dan tidak ingin bibinya tenggelam dalam kebencian. Namun ia akan tetap merawatnya, meski bibinya dipenjara dan tidak akan meninggalkannya. Sementara itu, bibinya menangis dan hancur. Culada, yang mewarisi sifat jahat ayahnya, meminta ayahnya membalas dendam pada Edwin karena telah menolaknya. Ayahnya berjanji akan membalas dendam pada Edwin dan keluarganya secepat mungkin. Ia meminta Culada menelepon bibinya dari ponsel Parapai dan memberitahu bahwa Parapai ada bersama mereka, serta memintanya datang ke alamat tertentu sendirian. Mereka juga mengirimkan foto Parapai yang sedang dipukuli, sehingga bibinya sangat takut. Keesokan harinya, Edwin dan ayahnya membawanya untuk menjalani pemeriksaan psikiater sesuai perintah pengadilan. Nabi juga ikut bersama mereka. Setelah pemeriksaan selesai, bibinya meminta mereka membawanya ke kamar mandi.
Nabi menemaninya dan mengatakan bahwa ia sudah memaafkan bibinya dan tidak lagi menyimpan dendam demi Edwin, serta meminta bibinya juga tidak membenci Edwin karena Edwin sangat mencintainya dan melakukan semua itu demi kebaikan bibinya. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian pekerja masuk dan memukul Nabi. Untuk pertama kalinya, bibinya merasa sedih pada Nabi. Meski begitu, ia mengganti pakaiannya untuk pergi bersama wanita itu. Nabi memohon agar bibinya tidak melakukannya, karena dengan melakukan itu ia akan menyakiti Edwin. Namun bibinya menyingkirkan Nabi dan melarikan diri untuk menyelamatkan Parapai. Begitu sampai di tempat Ciracai mulai memanipulasi bibinya, mengatakan bahwa ia harus membalas dendam pada Edwin dan ayahnya karena mereka ingin memenjarakannya. Jika ia ingin menyelamatkan Parapai, ia harus menelepon Picit dan Edwin dan meminta mereka datang menemuinya, dan ia akan membantu membalas dendam. Parapai berusaha memperingatkan bibinya agar tidak melakukannya, namun bibinya menuruti Ciracai dan menelepon mereka. Picit dan Edwin pun datang bersamaan. Begitu mereka tiba, anak buah Ciracai mengepung mereka dari segala arah. Bibinya mengatakan pada Edwin bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak memilih untuk melindunginya seperti yang selalu Edwin lakukan. Dan kali ini Edwin harus menerima akibat karena telah meninggalkannya. Ciracai pun senang karena berhasil memecah belah mereka dan berencana membunuh Edwin dan ayahnya. Lalu menuduh bibinya agar bisa menyingkirkannya sekaligus. Saat ia hendak membunuh Edwin, bibinya menghentikannya dan meminta agar ia sendiri yang membunuh Edwin. Edwin sangat terkejut. Namun begitu bibinya mengambil senjata, ia malah menodongkannya pada Ciracai. Anak buah Ciracai segera membebaskan Parapai, dan Picit meminta Ciracai dan anak buahnya menyerah karena polisi sedang dalam perjalanan. Ternyata setelah menelepon Ciracai, bibinya membiarkan telepon tetap tersambung dan berbicara dengan Ciracai agar mereka tahu bahwa mereka bersama Ciracai. Bibinya pun meminta maaf pada Picit dan Edwin karena telah menghancurkan keluarga mereka dan membawa mereka ke titik ini, serta benar-benar menyesal atas semua perbuatannya. Saat ia sedang melamun, Ciracai memanfaatkan kesempatan untuk merebut senjata dan hendak membunuhnya. Namun Parapai berhasil merebut senjata itu dan meminta bibinya melarikan diri, sementara ia akan mengakui semua kejahatan karena ia tidak sanggup melihat bibinya di penjara. Ia terus memohon agar bibinya pergi. Begitu bibinya menuruti, Ciracai berhasil merebut senjata dan menembak Parapai di depan mata bibinya. Bibinya sangat terkejut, namun ia segera melarikan diri sebelum Ciracai membunuhnya, lalu bersembunyi dan menangis atas kematian Parapai, satu-satunya orang yang selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Tak lama kemudian, polisi tiba di tempat itu. Culada menghadang bibinya dan mengatakan bahwa ia menunggu ayahnya membunuh mereka semua. Bibinya berusaha melarikan diri sebelum polisi menangkapnya dan menuduhnya. Namun, ia melampiaskan kemarahannya pada Culada, lalu kembali ke Ciracai untuk menyelamatkan Edwin dan Picit, serta mengancam akan membunuh Culada jika ia tidak melepaskan mereka. Ketika Culada menjauh dari Edwin, Ciracai hendak menembaknya. Namun, bibinya berlari dan menahan peluru itu untuk Edwin. Polisi pun datang dan menangkap Ciracai. Namun, bibinya menjadi gila, mengambil senjata dan menembakkannya ke arah Ciracai, lalu tertawa. Ia kembali ke Edwin dan memohon agar Edwin tidak mati dan meninggalkannya, mengatakan bahwa ia mencintai Edwin lebih dari apapun dalam hidupnya. Edwin pun kehilangan kesadaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu dibawa ke rumah sakit, sementara bibinya dibawa ke penjara. Bibinya terus mengingat saat Edwin melindunginya, hingga akhirnya ia mengalami gangguan saraf dan berhalusinasi melihat Edwin berlumuran darah. Ia sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Edwin, dan kali ini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Beberapa hari kemudian, Edwin sadar dan mendapati Nabi dan ayahnya di sampingnya, merawatnya. Setelah ia bisa bergerak, ia pergi mengunjungi bibinya di rumah sakit. Begitu melihat Edwin, bibinya tidak mengenalinya. Ketika melihat Edwin menangis, ia menenangkannya dan memeluknya, lalu bernyanyi lagu yang biasa ia nyanyikan untuk anaknya.
Ia mengatakan bahwa setiap kali ia menyanyikan lagu itu, anaknya selalu tertidur. Ketika Edwin bertanya nama anaknya, bibinya menjawab, "Edwin." Edwin pun meminta agar mereka berteman dan ia akan sering mengunjunginya. Bibinya setuju. Beberapa waktu kemudian, Edwin dan Nabi berjanji untuk hidup bersama dan Edwin membawanya tinggal bersama dirinya dan ayahnya. Ia juga tidak meninggalkan bibinya dan setelah bibinya pulih, ia membawanya tinggal bersama mereka. Dan cerita pun berakhir.